Suasana malam yang hanya bercahayakan bulan, ribuan prajurit aliansi bertopeng hitam langsung bergerak bersamaan untuk menyerang seseorang yang dipanggil sebagai Heavenly Demon. Di saat itu, Heavenly Demon telah menyambut kedatangan mereka. Meskipun yang ia hadapi jumlahnya sampai ribuan orang, mereka adalah para prajurit aliansi demonik yang beraliansi untuk menjatuhkan sang Heavenly Demon. Melihat kedatangan mereka, dengan santainya Heavenly Demon berkata, "Darah dan juga rasa takut yang bergejolak. Apakah semua itu yang benar-benar kalian inginkan? Kalau kalian memang benar-benar menginginkan semua itu, maka aku akan mengabulkannya sekarang juga." Kemudian ia pun langsung membentangkan salah satu dari tangannya dan bersiap untuk memberikan sebuah serangan kepada mereka semua. Seketika itu juga, terlihat ribuan prajurit yang datang menyerangnya langsung mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Di saat itu, tubuh mereka telah hancur dan melebur menjadi darah, sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari tubuh mereka. Bahkan, saking ganasnya serangan yang dilancarkan oleh Heavenly Demon, tempat itu telah dihujani oleh darah dan daging segar yang berasal dari ribuan prajurit itu. Di bawah guyuran hujan darah, sang Heavenly Demon berkata, "Apakah hanya ini kemampuan yang kalian miliki? Asal kau tahu kalau ini sangatlah lemah dan tidak akan bisa mengalahkanku." Terlihat para kandidat Heavenly Demon yang ada di sana langsung terdiam. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau ribuan pasukan yang mereka bawa telah dikalahkan hanya dengan satu kali serangan saja. Kemudian sang Heavenly Demon langsung menggunakan sebuah kekuatan yang berpusat pada telapak tangannya sembari mengatakan bahwa mereka sangatlah lemah. Di saat itu mereka mencoba untuk menyerangnya secara bersamaan dan berharap kalau mereka akan bisa mengalahkannya. Akan tetapi, belum sempat mereka berhasil melancarkan serangan, tanpa mereka sadari tubuh mereka langsung tercabik-cabik setelah terkena sebuah badai yang dilancarkan oleh sang Heavenly Demon. Terlihat mereka semua langsung berteriak kesakitan. Setelah tubuh mereka tercabik-cabik menjadi bagian kecil, mereka pun langsung mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Kemudian sambil tertawa, Heavenly Demon berkata, "Lihatlah sendiri dengan menggunakan kedua mata kalian bagaimana kekuatan sebenarnya dari Soul Augmenting Demonic Art." Ia menggunakan teknik demonik itu. Terlihat mereka semua langsung terdiam ketika tempat itu berguncang dengan sangat hebat. Benar saja, seketika itu juga dua buah tangan raksasa telah muncul dari dalam tanah. Melihat itu, mereka semua langsung berlari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing ketika menyadari bahwa tangan raksasa itu telah bergerak menyerang mereka. Namun usaha mereka untuk melarikan diri hanyalah sia-sia karena tangan raksasa itu telah berada tepat di atas kepala mereka. Dalam hitungan detik, tangan raksasa itu langsung menghantam mereka semua sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dari cengkeraman tangan raksasa itu. Kemudian tangan raksasa itu langsung menggenggam mereka semua bersamaan dengan bebatuan yang ada di sana. Dengan lirihnya, salah satu dari mereka berkata, "Apakah ini benar-benar mustahil bagi kami untuk bisa mengalahkan sang Heavenly Demon?" Di saat itu, secara bersamaan, jiwa-jiwa mereka telah menyebar ke udara sehingga membuat mereka langsung mati seketika. Lalu jiwa-jiwa mereka langsung bergerak secara perlahan dan terserap ke dalam tubuh sang Heavenly Demon. Terlihat sang Heavenly Demon hanya menghela napas panjang setelah tubuhnya diguyur oleh hujan darah yang membasahi tempat itu. Lalu ia pun langsung menyeringai karena ia begitu puas setelah membantai semua orang yang mencoba untuk melawannya. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berkata, "Apakah mereka adalah yang terakhir dari para kandidat Heavenly Demon? Namun yang aku lihat, tidak ada satupun dari mereka yang pantas untuk menjadi Heavenly Demon selanjutnya." Kemudian dengan santainya, ia pun mengamati bekas amukan kekuatannya. Di saat itu, yang ia lihat hanyalah sebuah tempat peperangan yang dipenuhi oleh ribuan mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Ia pun bergumam, tempat ini telah menjadi begitu sunyi. Mungkin aku sama sekali tidak bisa menikmati yang namanya kedamaian pada dunia yang hanya dipenuhi oleh peperangan dan juga lautan darah. Namun tiba-tiba saja ia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa pada bagian dadanya. Setelah ia menggunakan seni bela diri terlarang, di saat itu juga ia telah memuntahkan banyak darah akibat efek samping yang diberikan oleh teknik itu. Sambil menahan rasa sakitnya, ia bergumam, "Apakah sudah dimulai recoil dari Soul Augmenting Demonic Art? Kekuatan besar yang aku dapatkan setelah aku menyerap ribuan jiwa."
Walaupun ada harga yang harus kubayar, aku yakin aku bisa membayar. Walaupun Heavenly Demon yang lain tidak bisa, teknik yang telah diwariskan kepada para pemimpin kultus demonik, yaitu sebuah kekuatan yang sama sekali tidak bisa ditandingi. Namun pada akhirnya tubuh sang pengguna akan gagal karena ia tidak mampu untuk menahan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa itu, sehingga membuat mereka akan meledak. Namun tiba-tiba saja suara gemuruh yang bergema telah datang dari dalam kegelapan. Di saat itu terlihat ada ribuan mata yang menyala telah menatap ke arahnya dengan tatapan mata yang mengintimidasi. Di saat kematiannya mulai mendekat, terlihat puluhan rantai-rantai langsung bergerak dengan sangat cepat dan bersiap untuk menahan setiap pergerakannya. Rantai-rantai itu langsung mengikat erat pada sekujur tubuhnya, sehingga ia sama sekali tidak mampu untuk bergerak lagi. Akan tetapi, bukannya merasa takut dengan sebuah kutukan yang berasal dari teknik yang telah ia kuasai itu, namun yang ia lakukan hanyalah tertawa sembari berkata, "Apakah kau mencoba untuk menjerumuskanku ke dalam neraka?" Dengan kekuatan yang meledak-ledak yang mengalir di tubuhnya, ia pun langsung menghancurkan semua rantai-rantai itu dengan begitu mudahnya. Sambil berteriak, ia berkata, "Dasar bajingan, siapa yang berani memaksaku untuk masuk ke dalam neraka? Jika itu adalah neraka, maka aku akan berjalan ke tempat itu dengan sendirinya, entah itu belerang ataupun kobaran api, namun aku akan menapaki jalan itu dengan menggunakan caraku sendiri." Akan tetapi, saya langsung terdiam ketika melihat sesuatu yang bercahaya dengan begitu terang telah nampak di hadapannya. Di saat itu, secara perlahan tubuhnya telah tercabik-cabik, berserakan, dan juga menghilang. Ketika tubuhnya hampir menghilang seutuhnya, seketika itu juga sebuah kesadaran telah muncul di benaknya. Ia menyadari kalau teknik Soul Augmenting Demonic Art bukanlah hanya sekadar untuk memakan jiwa orang lain. Meskipun ia telah menemukan sebuah kunci untuk menguasai teknik itu, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena ia telah terlambat. Dengan lirihnya ia berkata, "Yang aku harapkan pada kehidupanku yang selanjutnya, aku ingin memilih sebuah jalan yang berbeda dari jalan yang aku alami saat ini. Yang aku inginkan adalah kehidupan yang tenang dan juga damai." Setelah mengatakan itu, jiwanya langsung menghilang seutuhnya, tersapu kematian yang datang menjemputnya. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang begitu damai tanpa adanya peperangan. Tempat itu sangat dikenal sebagai rumah bangsawan yang merupakan sebuah organisasi perdagangan yang bernama Keluarga Golden Wall. Terlihat seorang anak muda yang sedang bersantai di tepi kolam sambil memperhatikan bayangan wajahnya yang telah memantul di atas air. Kemudian, tepat di belakangnya terdengar seorang pelayan yang bernama Soso. Dia berkata, "Tuan muda, lagi-lagi kau berada di tempat ini. Mari kita pulang sebelum makanan Anda menjadi dingin." Mendengar perkataan pelayan itu, secara naluri pembunuhnya pun keluar dan langsung bersiap untuk membunuhnya karena pelayan itu telah berbicara kepadanya tanpa adanya rasa hormat. Terlihat Soso sangatlah terkejut ketika melihat tuannya mengayunkan tangannya, seakan-akan ia telah menebas lehernya. Diketahui kalau lelaki muda itu bernama Byok Tae-san, dan dia adalah putra kedua dari organisasi Golden Wall Merchant. Dengan wajah yang begitu heran, Soso bertanya kepada Tae-san apa yang telah terjadi kepadanya, karena sudah 10 hari ia bertingkah dengan sangat aneh. Akan tetapi, Tae-san sama sekali tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Soso. Sambil memperhatikan telapak tangannya, Tae-san bergumam, "Aku tidak menyangka kalau aku sama sekali tidak bisa memotong sebuah leher yang setipis itu. Dasar sialan, entah kenapa tubuh sampah ini begitu lemah." Lalu ia pun melemparkan pandangannya ke dalam kolam untuk memperhatikan bentuk wajahnya. Dengan kesalnya, ia berkata, "Aku sama sekali tidak menyukai wajah ini, karena yang aku lihat, wajahnya telah menyerupai seorang wanita." Ternyata, Heavenly Demon telah terbangun di dalam tubuh Tae-san, yang merupakan seorang pria muda yang begitu lemah. Beberapa saat kemudian, ia pun kembali ke dalam rumahnya untuk menyantap semua masakan yang telah dihidangkan oleh Soso. Namun Tae-san merasakan kalau tubuhnya begitu sakit, sampai-sampai untuk menggunakan sumpit ia begitu kesusahan. Lalu ia berkata, entah kenapa tubuh ini jauh lebih jelek daripada sebuah sampas. Mendengar perkataan tuannya, Soso berkata, "Tuan muda, kau sama sekali tidak boleh mengatakan sesuatu yang seperti itu. Aku telah mendengar kalau seorang tabib yang sangat luar biasa akan datang mengobatimu. Jadi percayalah kalau kau akan membaik." Tae-san pun berkata, "Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh seorang tabib yang bahkan namanya sama sekali tidak pernah aku dengar?" Soso kembali berkata,
Tuan muda, sudah aku katakan berkali-kali kalau kau tidak boleh seperti itu. Kau harus berpikir dengan positif, karena hal itu akan mendatangkan sesuatu yang positif juga. Taesan pun bergumam, sudah 10 hari sejak aku terbangun di tubuh yang sangat rentan ini. Karena aku begitu penasaran, aku pun langsung mencari tahu siapa sebenarnya pemilik asli dari tubuh ini. Namanya adalah Byok Taesan, dan dia adalah putra kedua dari keluarga Golden Wall Merchant, yang merupakan salah satu keluarga yang paling terkemuka pada wilayah Wuhan. Dia tidak memiliki orang tua, akan tetapi dia memiliki seorang kakak laki-laki yang berperan sebagai kepala perusahaan keluarganya. Ketika aku terbangun, aku pun menyadari kalau tubuh lelaki ini dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dia telah menderita sebuah penyakit yang begitu unik, yang bahkan tidak ada satu orang pun tabib yang mampu untuk menyembuhkannya. Bocah ini sama sekali tidak berguna karena dia tidak bisa memakai pakaiannya sendiri ataupun menyuap makanannya sendiri. Bahkan yang aku benci dari lelaki ini adalah karena dia telah memiliki bentuk wajah yang begitu tampan, sampai-sampai aku begitu muak untuk melihatnya. Akan tetapi, masalah terbesarnya adalah semua titik meridiannya telah terputus, yang bisa membuatnya mati kapan saja. Dasar sialan, aku sama sekali tidak percaya kalau aku telah diberikan sebuah tubuh yang sekarat pada kehidupan keduaku. Jadi saat ini yang harus aku lakukan adalah berusaha untuk bertahan hidup. Untuk sementara waktu, aku akan menggunakan kekuatan jiwa untuk menghubungkan semua meridian yang telah terputus. Lalu secara perlahan, aku akan memperkuatnya sampai ia sembuh dan juga menyatu dengan begitu kuat. Namun satu-satunya cara untuk bisa melakukan hal itu adalah dengan menggunakan kekuatan Soul Augmenting Demonic Art. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana caranya aku bisa mendapatkan jiwa itu. Sebelum kematianku, aku bisa membunuh siapa saja dan mengambil jiwa mereka. Akan tetapi, kalau aku melakukannya pada kehidupan keduaku ini, maka efek sampingnya akan terasa sama seperti yang sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi, karena aku telah mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat langka pada kehidupan yang kedua ini. Sebuah rahasia sebenarnya tentang Soul Augmenting Demonic Art yang aku dapatkan sebelum kematianku. Jika aku menggunakan itu, mungkin saja aku akan bisa mencapai sebuah level baru di dalam kehidupan keduaku ini. Dan itu adalah sebuah level dari Soul Augmenting Demonic Art yang sama sekali belum pernah dilihat oleh Heavenly Demon manapun. Kemudian Soso begitu heran saat mendengar Taesan mengatakan kalau dia akan berjalan-jalan di hari itu. Soso berkata, "Jika kau ingin pergi, maka aku akan menemanimu kemanapun kau mau, karena aku telah mengenali kota ini lebih baik daripada siapapun." Dengan santainya, Taesan mengatakan kalau dia akan pergi ke rumah bordil untuk melakukan sesuatu. Terlihat Soso sangatlah terkejut. Wajahnya menjadi merah saat mendengar Taesan mengatakan kalau dia akan pergi ke tempat itu. Soso berkata, "Tuan muda, sepertinya akan lebih baik kalau yang menemanimu adalah seorang penjaga." Saat melihat Taesan menatapnya dengan tatapan mata yang datar, Soso kembali berkata, "Tuan muda, aku minta maaf kalau aku telah bersikap dengan cara yang seperti ini. Namun aku begitu terkejut karena ini adalah pertama kalinya kau akan pergi ke tempat itu." Taesan berkata, "Jika kau ingin ikut, maka pergilah bersamaku karena kita akan bersenang-senang di tempat itu." Dengan kesalnya, Soso mengatakan kalau dia sama sekali tidak ingin ikut bersamanya karena itu adalah sebuah tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah sore, terlihat Taesan telah bersiap untuk pergi ke rumah bordil yang berada di kota itu. Sambil merapikan baju tuannya, Soso bergumam, "Entah kenapa yang aku rasakan, tuan muda telah bersikap seperti orang lain. Dan sekarang, tiba-tiba saja dia ingin pergi ke rumah bordil. Aku begitu penasaran apa yang telah terjadi kepada tuan muda." Karena hari sudah semakin sore, Taesan pun bertanya, "Di mana seseorang yang akan pergi bersamaku ke rumah bordil itu?" Soso berkata, "Tuan muda, bersabarlah sebentar lagi. Aku yakin kalau dia akan datang tepat waktu. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak melakukan apapun selain berlatih dan juga melindungimu." Kemudian, Soso memandang Taesan dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kekhawatiran. Dia kembali berkata, "Tuan muda, aku berharap kalau kau tidak usah terlalu keras terhadap dirimu sendiri."
Mendengar itu, Taesan pun bertanya, "Apa yang kau maksud?" Ia pun kembali berkata, "Hanya saja yang aku perhatikan, kau nampaknya sangatlah putus asa dengan kondisimu saat ini. Aku berharap bertahanlah sedikit saja, setidaknya sampai sang tabib menyembuhkanmu." Mendengar perkataan Soso, Taesan bergumam, "Setelah berurusan dengan begitu banyak orang-orang yang menyembunyikan niat asli mereka di balik topeng, akhirnya aku mampu untuk membedakan di antara ketulusan dan juga tipuan. Jadi aku sangat yakin kalau perkataan dan juga perilaku yang ditunjukkan Soso tidak lain adalah ketulusan." Di saat itu, Taesan langsung tersenyum karena ia merasakan kalau rasa hangat yang ia terima dari pelayan itu sama sekali tidaklah buruk. Terlihat Soso begitu heran saat mendengar Taesan yang mengatakan kalau penjaga yang akan membawanya telah datang ke tempat itu. Benar saja, Soso sangatlah terkejut ketika mendengar seseorang yang telah mengetuk pintu gerbang kediaman mereka. Saat mendengar Soso yang bertanya, "Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui sedangkan kau sama sekali tidak bisa menggunakan seni bela diri?" Taesan pun bergumam, "Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyadarinya sedangkan ia memiliki sebuah energi yang begitu besar?" Sesampainya di hadapan Taesan, ia pun langsung memberi hormat sembari berkata, "Tuan muda, sudah sangat lama kita tidak bertemu. Jadi bagaimana kondisi Anda saat ini?" Diketahui kalau penjaga itu bernama Cheon Kyung-wan dan dia merupakan salah satu pasukan elit Sword Dragon Corps. Melihat kehadirannya, Taesan bergumam, "Yang aku perhatikan, pria ini bagaikan sebuah pedang. Dan dia memiliki sebuah energi yang begitu kokoh dan juga tajam, yang seakan-akan dia mampu memotong apa saja yang ada di hadapannya. Aku yakin kalau dia bukanlah seorang anggota pasukan elit sembarangan, karena aku bisa merasakan berapa lama dia berlatih sehingga ia bisa sampai pada posisi ini. Keluarga Golden Wall Merchant, mungkinkah kalau mereka bukanlah orang-orang sembarangan?" Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada rumah bordil yang paling terkenal pada wilayah Wuhan itu. Diketahui kalau rumah bordil itu bernama Bunga Harum, dan itu merupakan salah satu dari 3 bordil yang paling terbaik yang berada di kota itu. Setelah menyimpan kuda-kuda mereka di dalam kandang, mereka berdua langsung bergegas menuju pintu masuk rumah itu. Namun Kyung-wan langsung berhenti tepat di depan pintu masuk rumah itu. Ia mengatakan, "Aku akan menunggu di luar saja." Mendengar itu, Taesan berkata, "Bukankah kita berdua sedang berada di rumah bordil? Jadi, apa yang akan kau lakukan jika kau hanya menunggu di luar saja?" Kyung-wan berkata, "Tuan muda, aku akan berjaga di luar sini karena aku tidak ingin ada sesuatu yang mencoba untuk mengganggumu." Akan tetapi, Kyung-wan langsung terdiam ketika mendengar Taesan berkata, "Apakah kau yakin kalau kau akan bisa melindungiku dari sini apabila telah terjadi sesuatu di dalam sana? Jadi, tutuplah mulutmu dan ikuti aku sekarang juga karena kita akan bersenang-senang sampai puas." Namun Kyung-wan tetap menolaknya. Ia mengatakan kalau dia sama sekali tidak bisa ikut bersamanya ke dalam rumah itu. Mendapatkan penolakan itu dengan tatapan mata yang tajam, Taesan berkata, "Apa yang tidak bisa kau lakukan? Apakah itu bersenang-senang ataukah mengikuti perintahku?" Seketika itu juga, Kyung-wan langsung terdiam. Wajahnya menjadi pucat karena ia begitu tertekan setelah melihat tatapan Taesan. Itu adalah pertama kalinya ia tidak bisa menjaga ketenangannya. Kemudian sambil menepuk pundaknya, Taesan kembali berkata, "Jika kau bisa melindungiku sambil bersenang-senang, maka hal itu akan bagus. Akan tetapi, jika kau tidak bisa melakukannya, setidaknya tetaplah di dekatku." Karena Kyung-wan begitu gugup setelah terintimidasi oleh tatapan Taesan yang begitu berat, mau tidak mau ia pun langsung mengikuti perintah tuannya. Melihat itu, Taesan hanya tersenyum karena ia begitu puas kalau Kyung-wan sama sekali tidak melawannya. Lalu ia pun langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah bordil itu. Taesan mengatakan kalau Kyung-wan bisa bersenang-senang di tempat itu sepuas yang ia mau. Ketika mereka memasuki ruangan itu, mereka pun langsung disambut oleh para wanita cantik yang merupakan gadis penghibur di tempat itu. Kemudian, dengan penuh percaya diri, Taesan langsung berjalan memasuki ruangan itu. Di saat itu, Taesan sama sekali tidak ingin membuang kesempatan untuk bersenang-senang bersama mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung memasuki sebuah ruangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh para wanita itu. Namun karena Taesan tidak melihat penjaganya, ia pun bertanya kepada para wanita itu apakah mereka tahu di mana penjaganya berada. Mereka mengatakan kalau penjaganya hanya berjaga di pintu masuk karena ia sama sekali tidak ingin memasuki ruangan perjamuan itu. Di sampingnya, salah satu dari wanita itu langsung menuangkan segelas minuman kepada Taesan. Mereka bersikap baik kepada Taesan karena mereka menyadari kalau Taesan adalah putra kedua dari keluarga yang sangat berpengaruh di wilayah Wuhan.
Saat mendengar Taesan mengatakan kalau dia tidak ingin meminum minuman itu, salah satu dari mereka langsung bertanya kepadanya, "Apa yang harus kami lakukan jika tuan muda sama sekali tidak ingin meminum minuman ini?" Dengan santainya Taesan mengatakan, "Yang aku inginkan hanyalah mendengar rumor yang dibicarakan semua orang tentang diriku." Taesan berpikir bahwa datang ke rumah bordil yang sama sekali tidak berkaitan dengan keluarga Golden Wall adalah sesuatu yang paling baik untuk mencari informasi. Taesan kembali berkata, "Ceritakan kepadaku semuanya yang kalian tahu tentang putra kedua dari keluarga Golden Wall. Dan apabila kalian menceritakan segala sesuatu yang telah kalian ketahui, maka kita akan bermain sebanyak 2 ronde sebagai imbalannya." Tidak lama kemudian, akhirnya Taesan telah berhasil mendapatkan informasi tentang seseorang yang telah ia rasuki itu. Mereka mengatakan kalau Taesan telah memiliki 1000 koin emas, rumah bangsawan, dan juga beberapa rumah bordil sebagai warisannya. Namun karena kesehatannya yang semakin memburuk, ia telah kehilangan kuasanya ataupun pengaruhnya. Oleh sebab itu, semua warisan yang tersisa telah diberikan kepada putra pertama yang bernama Byok Taeso. Taesan pun bergumam, ini adalah sebuah rumor yang telah diketahui oleh semua orang yang berada di wilayah Wuhan. Namun, aku sama sekali tidak akan pernah tahu tentang informasi ini apabila aku hanya berdiam diri di dalam rumah. Kemudian Taesan pun langsung bangkit dari tempat duduknya sembari mengatakan kalau dia ingin memulai dengan salah satu dari mereka. Namun Taesan mengatakan kalau dia hanya ingin bersama satu orang wanita saja karena kondisinya saat ini sama sekali tidak memungkinkan untuk bersama mereka semua. Di saat itu, Taesan telah memilih seorang wanita cantik yang bernama Hwaryong untuk bisa melayaninya dan bersenang-senang bersamanya. Ketika mereka hanya berduaan, Taesan langsung menuju ke tempat tidur dan meminta wanita itu untuk datang ke arahnya. Kemudian, Taesan berkata, "Katakan kepadaku, sudah berapa lama kau telah mendiami rumah bordil ini?" Sambil tersenyum, lacur itu mengatakan kalau dia telah mendiami rumah itu selama 10 tahun sejak ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Mendengar itu, Taesan hanya tersenyum. Lalu ia pun langsung mengajak Hwaryong untuk mulai menikmati malam itu. Pada sisi yang lain, para wanita yang lainnya langsung berbisik satu sama lain. Mereka bertanya-tanya mengapa Taesan hanya memilih satu orang wanita saja untuk memuaskannya di malam itu. Di saat itu mereka bertanya-tanya apakah Taesan akan mampu berbuat banyak, sedangkan yang mereka tahu kalau Taesan begitu rapuh dan juga lemah. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar suara Hwaryong yang berteriak dengan sangat keras. Itu adalah sebuah suara yang sama sekali tidak bisa dibedakan antara jeritan kesakitan dan juga jeritan kenikmatan. Bahkan suara jeritannya telah bergema di dalam rumah itu sampai-sampai suaranya telah mencapai lantai dasar. Terlihat semua orang yang ada di sana begitu heran setelah mendengar suara jeritan itu. Mereka begitu penasaran entah kenapa suara jeritan itu telah bergema dengan sangat keras. Sedangkan yang mereka tahu, ruangannya telah menggunakan kedap suara. Sambil tertawa, salah satu dari mereka berkata, "Aku tidak menyangka kalau putra kedua memiliki sebuah kemampuan yang sejago itu. Jujur saja, dia telah membuatku menjadi iri." Di saat itu, Hwaryong telah menjerit dengan begitu lama, sampai-sampai tidak terasa waktu yang mereka lewati telah berjalan lebih dari 3 jam. Akan tetapi, sebenarnya yang telah terjadi tidak seperti yang dipikirkan oleh mereka semua, karena yang dilakukan oleh Taesan hanyalah menempelkan salah satu dari tangannya ke ubun-ubun wanita itu. Dengan tatapan mata yang datar, Taesan telah menyaring saripati jiwa kotor wanita itu dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai Soul Augmenting Demonic Art. Setelah semalaman jeritan Hwaryong bergema di dalam rumah itu, akhirnya suaranya menghilang secara perlahan. Tidak lama kemudian, pintu ruangan itu terbuka. Taesan langsung keluar meninggalkan ruangan. Melihat kedatangan tuannya, Kyungwon bertanya, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Anda sama sekali tidak keluar dari ruangan itu selama semalam penuh." Mendengar itu, Taesan hanya menyeringai sembari melirik ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu sangat jelas terlihat bahwa Hwaryong terbaring di atas ranjang dalam kondisi yang sama sekali tidak berdaya. Taesan berkata, "Di malam ini, aku merasakan kalau aku kembali hidup. Ini sangatlah menyegarkan." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengajak Kyungwon untuk kembali ke rumah mereka dan beristirahat karena ia begitu lelah setelah melakukan sesuatu yang sangat hebat seperti itu. Beberapa saat kemudian, setelah kepergian Taesan, para wanita lainnya langsung bergegas mendatangi Hwaryong yang masih berada di kamar itu.
Dengan wajah penuh penasaran, mereka bertanya apa yang telah terjadi kepadanya sehingga ia menjerit begitu keras. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, apakah Tae-san telah memberimu sebuah obat sampai-sampai jeritanmu terdengar hingga ke lantai dasar? Hwaryong menjawab, dia tidak memberikanku obat ataupun yang lainnya. Akan tetapi, aku sama sekali tidak ingat bagaimana kejadiannya. Namun, aku merasakan tubuhku terasa sangat ringan, seakan-akan aku telah terlahir kembali. Cerita berpindah ke kediaman keluarga Golden Wall. Terlihat sosok yang sedang menyapu untuk membersihkan halaman kediaman Tae-san. Di saat itu, ia hanya bisa menghela napas panjang sembari berkata, entah kenapa aku begitu khawatir kalau tuan muda akan pingsan di rumah bordil karena ia tidak kuat untuk melakukan itu. Namun tiba-tiba saja sosok langsung memalingkan pandangannya ke arah pintu gerbang saat menyadari kalau pintu gerbang itu didorong dari luar. Ternyata orang yang datang itu adalah Tae-san. Di saat itu, Tae-san menunjukkan wajah yang begitu tegas, seakan-akan ia sama sekali tidak kelelahan. Melihat kedatangan Tae-san, sosok pun langsung menghampirinya sembari bertanya, Tuan muda, apakah Anda benar-benar telah pergi ke rumah bordil itu? Karena yang aku lihat Anda baik-baik saja. Tae-san berkata, jika kau merasa penasaran dengan apa yang aku lakukan tadi malam, maka bertanyalah kepada Kyung-wan karena dia telah menyaksikannya. Akan tetapi, Kyung-wan sama sekali tidak bisa mengatakan apapun kepada Soso karena ia begitu malu untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya di dalam rumah bordil. Dengan wajah yang begitu heran, Soso bergumam, yang aku lihat tuan muda saat ini baik-baik saja. Akan tetapi, aku masih bertanya-tanya, apakah benar kalau tuan muda telah melakukan hal seperti itu? Beberapa saat kemudian, setelah sampai di dalam kamar, Tae-san pun langsung bermeditasi untuk memurnikan pikiran dan juga jiwanya setelah menyerap inti jiwa kotor seorang wanita penghibur. Di saat itu, Tae-san secara perlahan mencoba menyembuhkan jalur meridiannya yang telah terputus akibat penyakit yang begitu unik. Setelah berhasil menyambungkan sutas benang meridian, ia pun perlahan membuka kedua matanya. Kemudian, ia memperhatikan telapak tangannya sembari bergumam. Setelah menyerap intisari jiwa wanita itu, yang bisa kulakukan bukan hanya menyambung jalur yang kecil. Sebelum kematianku, aku telah menyadari sesuatu tentang seni soul augmenting demonic art yang telah aku kuasai. Tae-san melanjutkan, jika aku membunuh orang lain dan menyerap jiwanya, maka aku akan mendapatkan efek samping yang sangat mengerikan. Itu sudah pasti akan memberikan beban besar pada tubuh ini. Jadi yang harus aku lakukan adalah membersihkan semua pikiran yang tidak stabil dalam jiwa setiap orang yang masih hidup, lalu hanya menyerap energi yang telah dimurnikan. Itulah jenis energi jiwa yang paling kuat, sebuah esensi dari seni soul augmenting demonic art. Semakin kuat pikiran mereka, maka semakin kuat juga energi yang kudapatkan. Aku sudah mencobanya pada seorang wanita penghibur yang telah melalui kehidupan yang sangat sulit dan hasilnya benar-benar sesuai dengan dugaanku. Namun Tae-san menghela napas panjang. Akan tetapi, yang menjadi masalahnya adalah tubuh terkutuk ini. Bahkan aku sama sekali tidak menyangka kalau tubuh ini jauh lebih parah daripada yang aku bayangkan. Sepertinya mau tidak mau aku harus berkunjung ke rumah bordil secara rutin agar aku bisa menyerap intisari jiwa-jiwa kotor mereka dan menyambung kembali benang-benang meridian yang terputus ini. Beberapa hari kemudian, terlihat para wanita langsung berlarian ketika mendengar kabar bahwa Tae-san kembali mengunjungi rumah bordil. Apa yang telah terjadi? Bisik salah seorang dari mereka. Bukankah mereka mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan kembali karena tubuhnya yang rentan dan lemah? Apakah kelemahannya hanyalah sebuah rumor untuk menjatuhkan harga dirinya? Sedangkan yang sebenarnya dia adalah seseorang yang sangat perkasa. Dia adalah putra dari keluarga yang sangat terpandang dan dia juga memiliki wajah yang sangat tampan. Selain itu, jika engkau menghabiskan malam-malam bersamanya, maka engkau akan menjadi begitu cantik seperti yang dialami oleh Hwaryong. Dia adalah seorang pria sejati di antara para pria yang pernah aku temui. Selain tampan, dia juga berasal dari keluarga bangsawan. Itulah sebabnya aku selalu berharap bisa bersamanya. Benar saja, saat itu para wanita langsung berbondong-bondong menyambut kedatangan Tae-san. Mereka sangat berharap bisa dipilih olehnya untuk menemaninya di malam itu. Bahkan, mereka sudah bersolek secantik mungkin agar Tae-san tergoda oleh mereka. Di sisi lain, seorang wanita tampak begitu kesal setelah melihat Tae-san datang lagi ke tempat itu. Dia adalah pemilik rumah bordil tersebut. Dengan sinis, ia berkata, aku tidak menduga kalau lelaki itu akan datang untuk yang kesekian kalinya.
Saat mendengar seseorang bertanya apakah mereka harus memperkuat peredam suara, wanita itu kembali berkata, "Kita sudah mencobanya berkali-kali, namun hal itu sama sekali tidak berguna. Setiap kali dia datang ke tempat ini, semua wanita langsung berlarian menuju ke arahnya. Itu telah membuat peredam suara menjadi tidak berguna." Dia menghela napas sebelum melanjutkan. Para pelanggan yang lain sama sekali tidak senang karena para wanita telah berpaling kepada Taesan. "Apakah kau tidak merasa aneh? Mengapa seseorang yang hampir mati malah bermain-main di tempat seperti ini? Bahkan aku pun bertanya-tanya mengapa dia datang ke sini daripada ke rumah bordil yang dimiliki oleh keluarga Golden Wall." Di sudut ruangan, seorang pria yang tersembunyi memperhatikan percakapan itu. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Aku telah mendengar kalau dia sudah menjadi masalah di tempat ini karena para pelanggan merasa terganggu atas kehadirannya. Jadi, haruskah aku mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Golden Wall? Tanyanya. Wanita itu menggeleng pelan. "Kita tidak perlu melakukan itu. Mereka adalah kelompok dagang terbaik di Wuhan. Jika kita menyelidiki keluarga mereka sembarangan, kita hanya akan menimbulkan masalah besar. Jadi untuk hari ini, awasi pria itu dari tempat tersembunyi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi setiap malamnya." Sementara itu, Taesan memperhatikan sekelilingnya. Dia melihat bahwa seorang wanita di ruangan itu memiliki energi yang begitu bersih, sementara wanita di sampingnya masih memiliki energi yang kotor. Namun Taesan sama sekali tidak tertarik mengambil wanita itu. "Aku harus mencari energi yang lebih berat daripada yang kudapatkan sebelumnya," gumamnya. Kemudian Taesan meminta penjaga untuk membawakan semua gadis yang ada di sana ke hadapannya. Ia ingin memilih sendiri siapa yang akan menemaninya malam itu. Beberapa saat kemudian, semua wanita yang bekerja di rumah bordil itu langsung berkumpul di hadapannya. Penjaga itu berkata, "Ketiga wanita di hadapanmu adalah orang-orang paling terkenal di rumah ini. Aku yakin Tuan Muda akan tertarik pada salah satu dari mereka." Namun Taesan sama sekali tidak menghiraukan ketiga wanita itu. Mata tajamnya justru menangkap seseorang yang berdiri di belakang mereka. Seorang wanita dengan energi kotor yang begitu pekat. Dengan langkah santai, Taesan berjalan melewati ketiga wanita yang direkomendasikan penjaga itu. Tanpa ragu, ia berkata dengan suara tegas, "Dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tidak ingin mendengarkan pendapat kalian. Aku sendiri yang akan memutuskan apakah aku tertarik atau tidak." Sontak semua wanita yang berada di sana begitu terkejut. Mereka sama sekali tidak dilirik oleh Taesan. Mereka bertanya-tanya, "Apakah Taesan tidak tertarik kepada kami? Bukankah mereka adalah wanita-wanita paling cantik dan menawan di rumah bordil ini?" Namun Taesan telah memilih seorang wanita yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh siapapun. Sesampainya di hadapan wanita yang memiliki energi kotor begitu pekat, Taesan bertanya, "Siapa namamu?" Dengan wajah tertunduk dan tatapan mata kosong, wanita itu menjawab lirih, "Namaku Danyong." Senyum tipis terukir di wajah Taesan. "Karena kau adalah wanita yang aku pilih, maka aku akan menikmati malam yang indah ini bersamamu." Para wanita yang ada di sana mulai berbisik satu sama lain. "Mungkinkah Tuan Muda memiliki ketertarikan yang unik? Mengapa dia memilih wanita yang paling buruk di antara kami semua?" Namun Taesan tidak peduli dengan bisikan mereka. Saat ia berjalan menuju ke kamarnya bersama Danyong, ia bergumam dalam hati, "Wanita ini, dia bagaikan wujud nyata dari kegelapan itu sendiri. Aku sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang telah ia alami, tetapi jiwanya dirusak oleh bayang-bayang yang begitu pekat dan menindas. Dia adalah seseorang yang sudah lama ku cari. Dia memiliki begitu banyak energi menyedihkan yang tersembunyi. Hal ini memang berbahaya. Namun karena meridian kecil yang penting telah terhubung, aku yakin bisa melewati situasi yang sangat berbahaya seperti ini. Aku akan menggunakan jiwa wanita ini untuk menghubungkan titik meridian intikum." Langkah Taesan tiba-tiba terhenti. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebelum memasuki kamarnya, Taesan menyebarkan energi halusnya, sebuah teknik yang disebut Heaven Sealing Array, untuk mendeteksi kehadiran orang lain. Meskipun Taesan telah kehilangan seni bela dirinya sebagai Heavenly Demon dan akal sehatnya telah menurun, ia tetaplah seorang Sun Demon yang sejati, woi. Senyumnya melebar. Sambil tertawa kecil, Taesan berkata, "Sepertinya ada seseorang yang sedang mengintip ruanganku." Tatapannya berkilat tajam. "Kyungwon, pinjamkan bilah pedangmu," ucapnya santai. Kyungwon menatap Taesan dengan bingung. "Untuk apa, Tuan Muda?"
Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepada si pengintip. Kyungwon menyerahkan pedangnya. Taesan menggenggam pedang itu sejenak, lalu bergumam, siapapun yang bersembunyi di sini, sudah pasti dia adalah salah satu dari seniman bela diri yang diberikan peringkat tinggi oleh Aliansi Seni Bela Diri. Tatapan matanya beralih ke langit-langit ruangan. Meskipun dia telah berusaha menyembunyikan kehadirannya, aku bisa merasakannya. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa pikir panjang, Taesan langsung melemparkan bilah pedangnya ke langit-langit ruangan. Swing! Pedang itu menancap sempurna. Sesaat kemudian, tetesan darah terjatuh. Kyungwon langsung terbelalak, matanya membesar. Jangan-jangan, orang yang bersembunyi di atas sana adalah seorang assassin. Dengan santainya, Taesan mengatakan kalau penyusup itu masihlah hidup meskipun tubuhnya telah terluka parah. Lalu ia bergumam, meskipun kecepatanku telah membaik daripada yang sebelumnya, tetapi aku masih saja merasakan kesulitan ketika menggunakan sebuah gerakan yang begitu lembut. Pada sisi yang lain, terlihat Danyong sangat terkejut. Wajahnya menjadi pucat ketika melihat Taesan. Darah membasahi ruangan itu. Kemudian Taesan meminta kepada Kyungwon untuk membereskan penyusup itu, karena ia ingin menyelesaikan urusannya bersama Danyong di malam itu. Lalu Taesan melemparkan pandangannya kepada Danyong sembari berkata, "Aku tahu kalau ini bukanlah kesalahanmu, jadi kau tidak usah terlalu takut karena yang bersalah adalah sang pemilik tempat ini." Sambil tersenyum, Taesan kembali berkata, "Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kita akan memulainya sekarang juga? Karena aku sudah tidak sabar lagi untuk menyerap habis semua jiwa yang kau miliki." Cerita berpindah pada sebuah tempat yang dikenal sebagai Manor Yeon. Kemudian terlihat seorang penjaga langsung menghampiri seorang wanita yang sedang membaca buku. Ia berkata, "Nona muda, aku telah mendengar kalau Tuan Muda Taesan telah berkunjung ke rumah bordil untuk yang kesekian kalinya." Mendengar laporan dari penjaganya, wanita itu bertanya, apakah Tuan Muda telah mendapatkan sebuah julukan karena dia sangat sering ke tempat itu? Diketahui kalau penjaga wanita itu bernama Yo Seo-yeon dan dia merupakan seorang penjaga pribadi yang telah ditugaskan untuk mengawal Nona muda. Awalnya Seo-yeon begitu ragu untuk mengatakannya karena dia tidak ingin menyakiti perasaan Nona muda. Akan tetapi, mau tidak mau ia pun harus mengatakannya karena Nona muda telah memaksanya untuk mengatakan itu. Seo-yeon mengatakan kalau dia telah mendengar bahwa Tuan Muda telah dijuluki sebagai The Night King of the Flower House dan juga The Man with Unrivaled Potency. Mendengar itu, ia pun langsung menghempaskan kedua tangannya sembari meminta kepada Seo-yeon untuk mengantarkannya ke rumah bordil itu karena ia ingin berbicara kepada Taesan secara langsung. Ternyata wanita cantik itu bernama Yeon Harin dan dia merupakan putri satu-satunya dari keluarga Manor Yeon. Harin adalah seorang wanita yang telah dijodohkan oleh keluarganya untuk menjadi tunangan biok Taesan. Ketika hari sudah siang, Taesan pun berencana untuk pergi meninggalkan rumah bordil itu dan kembali ke rumahnya. Di saat itu, ia telah ditunggu oleh Kyungwon yang mengatakan kalau dia datang ke tempat itu untuk mengantarkan Taesan kembali ke rumahnya. Akan tetapi, Kyungwon sangatlah terkejut setelah melihat sebuah energi yang begitu kuat telah dipancarkan oleh Taesan. Kemudian, dengan nada yang dingin, Taesan menanyakan kepada Kyungwon apa yang telah ia lakukan terhadap assassin yang telah mereka tangkap di malam itu. Kyungwon pun mengatakan kalau dia telah memenjarakannya. Mendengar itu, Taesan pun langsung berpaling sembari mengatakan, apa yang dilakukan oleh Kyungwon adalah sesuatu yang bagus, karena aku ingin berbicara secara langsung kepada assassin itu. Kyungwon bergumam, energi yang dipancarkan oleh Tuan Muda sangatlah hebat. Apakah dia memang benar-benar Tuan Muda yang aku kenal? Bukan hanya energinya saja yang telah berubah, akan tetapi sikap dan juga perilakunya sangatlah berbeda daripada yang biasanya. Bahkan ia juga memiliki sebuah skill yang sangat mumpuni untuk menyerang seorang assassin yang telah bersembunyi di langit-langit secara akurat. Setelah aku memeriksa tempat persembunyian itu, ternyata Tuan Muda tidak melubangi langit-langit itu dengan acak. Akan tetapi ia mampu menancapkan pedang itu pada celah papan di langit kamar itu. Entah kenapa aku merasakan kalau Tuan Muda seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Dia bahkan mampu memberikan intimidasi hanya dengan tatapannya dan juga perkataannya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua langsung berjalan untuk kembali ke rumah mereka. Di saat itu, mereka telah melewati pepohonan bunga sakura yang telah mekar menghiasi sudut jalan kota itu. Sambil berjalan, Taesan bergumam, aku telah berhasil menghubungkan salah satu dari titik meridianku, dan itu telah menghasilkan sebuah peningkatan yang sangat besar kepada tubuhku dan juga indraku.
Namun saat ini masih ada 6 titik meridian yang perlu aku hubungkan untuk memulihkan kekuatan tubuh ini. Meskipun jalanku masihlah panjang, akan tetapi aku sudah melewati sebuah tahapan untuk menjadi seorang sampah. Siapa yang menyangka kalau aku akan merasa senang hanya karena sebuah pencapaian yang begitu kecil? Entah kenapa pada kehidupanku yang kedua ini, aku merasa kalau aku banyak berubah. Namun, tiba-tiba saja di tengah perjalanan, Taesan bertemu dengan seorang wanita cantik yang berjalan diiringi oleh penjaganya. Ternyata wanita itu adalah Harin yang merupakan tunangan Taesan. Melihat wanita itu, Taesan bergumam, siapa wanita itu sebenarnya? Dan kenapa dia menatapku dengan cara seperti itu? Jujur saja, wanita ini begitu indah dan juga sangatlah sempurna. Bahkan dari semua wanita yang pernah aku temui, ketika aku menjadi Heavenly Demon, dia termasuk wanita yang paling cantik. Ini adalah sebuah kecantikan yang sangat langka, yang bahkan tidak akan mudah untuk ditemukan. Kemudian Harin berkata, "Tuan muda, apakah hari ini kau juga telah mengunjungi rumah bordil dan bersenang-senang bersama mereka?" Mendengar pertanyaan itu, Taesan tidak langsung menjawabnya. Ia bergumam, "Aku sama sekali belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Jadi apakah dia adalah kenalan tubuh ini?" Aku rasa kalau Taesan bukanlah orang yang bodoh. Dengan wajah yang memerah, Harin kembali berkata, "Apakah kau bersikap seperti ini karena kau merasa tidak puas dengan pertunangan kita? Jadi kau dengan sengaja melakukan itu agar aku menjadi benci dan pergi menjauhimu?" Sontak, Taesan sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau wanita cantik itu adalah tunangan dari pemilik tubuh yang telah ia rasuki. Kemudian Harin langsung mendekat kepada Taesan sembari berkata, "Bahkan jika engkau dengan sengaja melakukan itu, aku sama sekali tidak akan menyerah kepadamu. Jadi aku mohon jangan pernah menyerah juga kepada diriku." Melihat wajahnya yang begitu cantik, Taesan kembali bergumam, "Awalnya aku mengira dari jauh kalau dia adalah wanita tercantik. Akan tetapi setelah aku melihatnya dari dekat, ternyata ini bidadari tercantik. Akan tetapi, apa yang dia bicarakan sejak tadi, dia sama sekali tidak pernah ada dalam pikiranku. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan wanita ini. Akan sangat mustahil kalau aku menyerah terhadap wanita yang secantik ini." Kemudian Taesan berkata, "Bukan itu yang aku lakukan. Aku sama sekali tidak akan pernah menyerah kepadamu." Mendengar perkataan Taesan yang tidak akan pernah menyerah kepadanya, seketika itu juga Harin langsung tersenyum. Wajahnya memancarkan aura kecantikan yang sangat luar biasa. Lalu Harin berkata, "Akhirnya kau telah mengakui perasaanku yang selama ini telah kusimpan hanya untukmu." Di saat itu, matanya telah berkaca-kaca dan hatinya dipenuhi oleh emosi karena sebuah perasaan yang begitu hangat telah memuncak di dalam dirinya. Karena Taesan sama sekali belum pernah merasakan pertukaran emosi seperti itu, ia pun merasa begitu canggung berada di dekat Harin. Jadi ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Sambil berjalan, Taesan bergumam, "Tidak bisa kupercaya kalau seorang wanita telah membuatku menjadi resah, sedangkan aku adalah seorang Heavenly Demon. Dasar sialan, ternyata wanita adalah musuh yang begitu kuat." Di saat itu, Harin hanya bisa memperhatikan Taesan yang pergi meninggalkan tempat itu. Senyuman lembut menghiasi bibir merahnya. Bahkan, saking indahnya, sampai-sampai siapapun yang melihatnya akan terpesona kepadanya. Namun, tiba-tiba saja Taesan merasa heran saat melihat Kyungwon yang telah berjalan cukup jauh di hadapannya. Ia pun bertanya-tanya, mengapa Kyungwon pergi meninggalkannya lebih dulu? Tanpa disadari oleh siapapun, sangat jelas terlihat kalau wajah Kyungwon telah menjadi merah, menandakan kalau dia begitu malu saat bertemu dengan salah satu dari kedua wanita itu. Beberapa saat kemudian, sesampainya di dalam rumah, ia pun meminta kepada Soso untuk menyiapkan air hangat karena ia ingin mandi. Sambil menuangkan air hangat, Soso berkata, "Tuan muda, aku telah mendengar kalau kau telah bertemu dengan Nona Harin ketika kau berjalan pulang." Mendengar Taesan bertanya dari mana ia mengetahui hal itu, terlihat Soso hanya tertawa sembari berkata, "Bukankah kau sudah tahu kalau aku adalah seseorang yang memiliki banyak mata dan juga banyak telinga di penjuru Wuhan ini? Jadi jika hanya masalah itu, maka tidak sulit bagiku untuk mengetahuinya." Taesan bergumam, "Aku yakin kalau kau adalah orang yang telah memberikan informasi tentang diriku kepada wanita itu." Kemudian Soso bertanya, "Apakah Kyungwon baik-baik saja setelah pertemuannya bersama Nona muda?" Mendengar itu, Taesan bertanya, "Apa yang kau maksud?" Soso kembali berkata, "Tuan muda,
Apakah Anda tidak tahu? Ataukah Anda hanya berpura-pura tidak tahu kalau Kyungwon sangat menyukai seorang penjaga yang selalu bersama Nona Harin? Yang aku tahu, sudah sangat lama Kyungwon menyukai Nona Seoyeon. Terlihat Taesan hanya tersenyum. Ia bergumam, apakah itu alasannya dia langsung berjalan tanpa menungguku? Karena ia sama sekali tidak sanggup untuk bertatap mata dengan wanita itu. Rasa takut dan rasa hormat ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Saat dimana hanya ada rasa takut dan juga rasa hormat ketika aku menjadi seorang Heavenly Demon pada kehidupanku yang sebelumnya, semua orang akan tunduk dan takut kepadaku ketika mereka berbicara di hadapanku. Namun sekarang entah kenapa aku sama sekali tidak merasa marah ketika semua orang berbicara kepadaku dengan begitu santai. Apakah mungkin hal ini terjadi karena jiwaku telah tercampur bersama jiwa Taesan? Aku merasakan ada begitu banyak hal menarik yang terjadi di sekitarku. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, Taesan langsung berjalan menuju sebuah rumah yang terletak di dalam hutan. Rumah itu adalah sebuah penjara di dalam kediaman Golden Wall Merchants. Kemudian Kyungwon menyalakan sebuah obor untuk menerangi jalan mereka. Saat itu mereka berencana untuk menuju ke ruang bawah tanah yang mengurung seorang assassin yang telah mereka tangkap. Ketika mereka telah sampai di hadapan kurungan itu, Kyungwon berkata, "Tuan muda, untuk saat ini aku sudah memblokir semua titik tekanan darahnya agar ia tidak bisa menyerangmu." Namun tetap saja, dia adalah seseorang yang begitu buas yang bisa melakukan apa saja meskipun tekanan darahnya telah terkunci. Akan tetapi, Taesan hanya tertawa tipis saat mendengar perkataan Kyungwon yang memintanya untuk berhati-hati terhadap assassin itu. Setelah memasuki ruangan tahanan itu, Taesan pun langsung menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Saat melihat kalau assassin itu telah tergeletak di atas lantai dan berpura-pura tidak sadarkan diri, terlihat Taesan langsung tersenyum ketika melihat assassin itu yang memiliki sejumlah energi negatif yang cukup kuat pada sekujur tubuhnya. Taesan bergumam, pikiran yang paling berbahaya adalah pikiran yang dimiliki oleh para assassin. Tetapi mereka juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Maka sudah pas kalau aku bisa mendapatkan banyak sesuatu dari assassin ini. Dan sekarang aku memiliki satu buah meridian yang telah terhubung. Jadi aku akan langsung mencobanya. Kemudian Taesan meminta kepada Kyungwon untuk pergi meninggalkannya karena ia akan mengurus assassin itu dengan kedua tangannya. Mendengar itu, Kyungwon sangatlah terkejut. Ia berkata, "Tuan muda, apa yang akan kau lakukan? Dia adalah seorang assassin yang sangat kejam dan juga berbahaya bagi dirimu." Dengan santai, Taesan berkata, "Apa yang bisa kau lakukan? Meskipun kau mengetahuinya, kau bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya ketika ia bersembunyi di langit-langit ruangan itu." Kyungwon pun mencoba membujuk Taesan agar ia tidak berhadapan dengan assassin itu seorang diri, apalagi dia adalah seorang seniman bela diri yang sangat terlatih. Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Taesan berkata, "Kyungwon, dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tidak suka mengulangi ucapanku untuk yang kedua kalinya. Jadi pergilah, sekarang juga." Kyungwon langsung terdiam. Ia sama sekali tidak bisa melawan apa yang diucapkan oleh Taesan karena di saat itu mentalnya telah tertekan. Tanpa pikir panjang, secara perlahan, Kyungwon menutup pintu penjara itu dan pergi meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan itu. Sesampainya di hadapan pintu masuk penjara bawah tanah, Kyungwon berpikir, "Baru saja aku sama sekali tidak bisa bernapas karena tekanan yang telah dipancarkan oleh Tuan Muda." Bahkan, aku merasakan kalau aku telah berhadapan dengan seseorang yang telah mencapai peak martial master. Apakah ini benar-benar Tuan Muda yang aku kenal? Ataukah selama ini dia telah menyembunyikan kekuatannya sehingga ia bersikap seperti orang yang lemah? Ketika Kyungwon masih terhanyut dalam pikirannya, tiba-tiba saja ia sangatlah terkejut saat mendengar suara teriakan yang begitu keras bergema di dalam penjara bawah tanah itu. Kyungwon menyadari kalau itu bukanlah suara jeritan dari Tuan Muda, melainkan dari assassin itu. Kyungwon bertanya-tanya, apa yang telah terjadi di dalam sana sampai-sampai assassin itu menjerit dengan suara keputusasaan. Bahkan, ia menyadari kalau itu bukan hanya jeritan kesakitan, melainkan sebuah jeritan yang sedang menahan kematian. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Jika dia sedang sekarat, apakah dia akan berteriak seperti itu? Bahkan di saat itu, Kyungwon merasakan kalau kakinya bergetar dengan sangat hebat. Ia bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan oleh Taesan terhadap assassin itu? Pada sisi yang lain, terlihat Taesan telah menggunakan seni Soul Augmenting Demonic Art untuk menarik energi negatif yang dimiliki oleh assassin itu.
Namun sangat jelas terlihat kalau Taesan begitu kesulitan untuk menarik jiwanya karena jiwa yang dimiliki oleh assassin itu begitu kotor. Taesan bergumam, bajingan ini jauh lebih berbahaya daripada yang aku duga. Selama ini, yang aku lihat jiwanya telah terselimuti oleh energi kotor yang begitu pekat karena kehidupannya yang dipenuhi oleh kejahatan. Skill Soul Augmenting Demonic Art udah dirancang untuk menghancurkan dan juga membakar jiwa, kemudian mengekstrak kekuatan dari jiwa yang telah dimurnikan. Wajar saja jika energi kotor itu telah bercampur dengan jiwanya, sehingga untuk memisahkannya kita harus menggunakan tenaga yang sangat luar biasa. Namun tiba-tiba saja Taesan merasakan sesuatu ketika jiwa assassin itu telah menyentuh telapak tangannya. Seketika itu juga, ia langsung menghentikan teknik itu karena ia sama sekali tidak ingin menanggung risiko yang begitu berat dalam kehidupan keduanya ini. Sambil memperhatikan tangannya, Taesan bertanya-tanya, apakah assassin itu terlalu berlebihan untuk kuatasi? Setelah memurnikan pikiran yang tidak murni dari sebuah jiwa, maka yang tersisa hanyalah kekuatan jiwa yang begitu murni. Akan tetapi, dalam kasus ini, jiwanya telah rusak karena ia telah melakukan berbagai macam kejahatan sepanjang hidupnya, sehingga energi yang tidak murni telah bercampur satu sama lain. Meskipun tidak banyak, tetapi energinya telah tercampur, sehingga aku tidak bisa memurnikannya pada level yang seperti ini. Sepertinya aku harus mengunjungi rumah bordil untuk sementara waktu. Tampaknya dalam kehidupan ini, nasibku tidak berbau seperti darah, melainkan akan berbau dengan kotoran, gumam Taesan. Cerita pun berpindah ke rumah bordil, Fragrant Flower. Di dalam rumah itu terlihat sang pemilik begitu kesal karena seorang assassin yang telah ia pekerjakan untuk memantau Taesan telah tertangkap. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, sudah 2 hari sejak assassin itu tertangkap, ia sama sekali tidak kembali kepada kita. Bahkan ia juga tidak memberikan kabar, sedangkan dia adalah yang terbaik di antara kalian semua." Tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika mendengar sebuah keributan yang terjadi tepat di depan ruangannya. Ternyata, keributan itu terjadi karena sang assassin telah kembali kepada wanita itu. Namun, yang ia lihat, assassin itu sama sekali tidak bisa berdiri dengan benar. Bahkan, tatapannya begitu kosong, menandakan kalau dia tidak waras. Di saat itu, ia langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai bola matanya berputar ke arah atas. Melihat kejadian itu, ia pun langsung meminta kepada anggotanya untuk menekan titik tekanannya agar assassin itu bisa tersadar dan kembali normal seperti sebelumnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka langsung menekan titik tekanannya yang berada pada bagian lehernya. Seketika itu juga, tubuh assassin itu langsung bergejolak dan meleleh begitu saja, membuatnya tersungkur ke atas lantai. Semua yang ada di sana sangatlah terkejut dengan apa yang mereka lihat. Benar saja, saat itu yang tersisa dari assassin itu hanyalah tulangnya saja, karena otot, daging, dan juga kulitnya telah meleleh menjadi sebuah cairan yang berbau busuk. Dengan kesalnya, wanita itu berkata, "Dasar bajingan, tuan muda dari Golden Wall Merchant, rupanya begini caramu bermain dengan cara yang seperti ini. Aku bersumpah kalau aku akan membalasmu ribuan kali lebih kejam." Masih dengan amarahnya, ia pun meminta kepada penjaganya untuk memanggil Danyong, seorang wanita yang sebelumnya telah bersama Taesan. Dengan wajah yang begitu gugup, penjaga itu berkata, "Kami telah bersiap untuk mengirimkan wanita itu kepada sang pemimpin sekte Crimson Dragon." Namun wanita itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh penjaganya. Ia berkata, "Kita akan mengirimkan Danyong kepada Taesan karena ini yang aku inginkan." Penjaga itu tampak ragu dan berkata, "Jika kita membatalkan dan mengirimkan wanita itu kepada Taesan, maka ketua sekte mereka akan mengejar kita. Sang pemimpin sekte itu adalah pelanggan tetap di tempat ini. Jika orang buas itu mengetahui akan hal ini, maka sudah pasti dia akan menghancurkan tempat kita sampai tidak ada yang tersisa." Sekte Crimson Dragon merupakan sebuah faksi unorthodox yang sangat terkenal. Bahkan mereka juga memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah Wuhan. Dengan santainya, wanita itu berkata, "Aku tahu akan hal itu. Batalkan kunjungan Danyong kepada sekte Crimson Dragon dan biarkan mereka mengamuk sesuka hati mereka." Sambil tertawa, wanita itu melanjutkan kata-katanya, "Kita akan mengirimkan sebuah hadiah yang begitu menarik kepada tuan muda Taesan agar ia mengerti kalau dia telah berhadapan dengan siapa." Setelah beberapa lama, rumor aneh tentang baik Taesan mulai menyebar di rumah bordil Fragrant Flower. Jika kau menghabiskan malam dengannya, kau akan menjadi sangat cantik, rasanya seperti terlahir kembali, dan kau juga akan selalu terpikat olehnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau para wanita begitu ingin untuk bisa bersamanya.
Semua orang memanggilnya sebagai dewa yang beregresi ke dalam tubuh seorang manusia ataupun seorang iblis yang menggunakan sebuah mantra untuk bisa mengikat para wanita. Awalnya, semua orang beranggapan kalau itu hanyalah sebuah rumor yang hanya beredar di antara para wanita yang sedang bosan. Itulah yang selama ini dipikirkan oleh Danyong. Beberapa hari kemudian, Danyong meminta kepada sang pemilik agar memberikan izin kepadanya untuk bisa melayani Taesan. Danyong berpikir, setelah ia merasakan semua itu, ia pun menyadari kalau itu memanglah nyata. Akan tetapi, sang pemilik hanya tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Apa yang kau pikirkan? Mengapa tiba-tiba saja kau ingin melayani? Apakah kau telah jatuh cinta kepadanya? Apa yang telah dia katakan sampai-sampai kau begitu tertarik kepadanya? Apakah dia mengatakan kalau dia akan melunasi hutangmu dan memintamu untuk melayaninya?" Namun setelah mendengar Danyong mengatakan kalau Taesan sama sekali tidak mengatakan apapun, wanita itu kembali berkata, "Aku tidak tahu apa yang dia katakan kepadamu, akan tetapi kau bukanlah siapa-siapa selain hanya seorang anggota rumah bordil ini sampai semua hutang lunas. Jadi patuhlah dan siaplah untuk pergi ke sekte Crimson Dragon, karena kau akan melayani pemimpin mereka." Akan tetapi, sang pemilik langsung mengubah pikirannya setelah Taesan mengirim kembali asasinnya dengan cara yang mengerikan. Ia pun berencana untuk membuat Taesan membayar perbuatannya dengan cara mengadu domba bersama sekte Crimson Dragon. Di saat itu, ia memerintahkan kepada Danyong untuk datang ke rumah Taesan dan juga melayaninya. Danyong bergumam, "Aku pikir kalau aku akan diseret secara paksa untuk melayani sang pemimpin sekte Crimson Dragon, tetapi akhirnya aku telah berada pada kediaman Tuan Muda Taesan. Apakah ini adalah takdirku? Namun aku begitu gugup untuk bisa bertemu dengannya lagi saat ini. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan menerimaku? Tetapi bagaimana jika dia menganggapku sebagai wanita yang kotor? Namun meskipun seperti itu, aku sangat ingin bertemu dengannya lagi." Di dalam kediamannya, saat ini Taesan sedang berkultivasi untuk memurnikan sebuah energi yang telah ia serap melalui Soul Augmenting Demonic Art. Teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan kapan saja dan di mana saja karena energinya sangatlah dahsyat dan juga sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi, Taesan telah menguasai teknik itu sampai pada puncaknya. Bahkan, ia mampu mengendalikan kekuasaan teknik itu mencapai taraf dewa. Di tengah kultivasinya, ia pun langsung membuka kedua matanya ketika ia merasakan kehadiran orang lain yang mendekat ke kamarnya. Ternyata orang yang mendekat itu adalah Soso. Soso mengatakan kalau Taesan telah kedatangan seorang tamu yang telah menunggunya sejak tadi. Setelah membiarkan tamu itu masuk, Taesan pun langsung terdiam ketika menyadari kalau itu adalah Danyong. Taesan bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh Danyong, sampai-sampai ia datang ke rumahnya secara langsung. Di saat itu Taesan menyadari kalau penampilan yang ditunjukkan oleh Danyong sangatlah berbeda dari biasanya. Meskipun para wanita lainnya yang menghabiskan malam bersamanya telah berubah, akan tetapi perubahan Danyong sangatlah luar biasa. Sambil menundukkan kepalanya dan memberi hormat, Danyong berkata, "Tuan Muda, aku minta maaf karena aku telah datang menemuimu dengan cara yang mendadak seperti ini. Tapi Anda telah memberikan sebuah kehidupan kepadaku. Oleh sebab itu, aku ingin menyerahkan segenap hidupku ini kepada Anda." Dengan wajah yang memerah dan juga kedua mata yang berbinar-binar, ia pun melanjutkan kata-katanya, "Tuan Muda, aku berharap tolong izinkan aku untuk selalu berada di sisi Anda." Mendengar itu, Taesan bergumam, apakah penampilannya telah berubah setelah pikiran kotornya telah disucikan dengan menggunakan Soul Augmenting Demonic Art? Jujur saja hal ini sangatlah menarik. Kemudian Soso begitu terkejut ketika mendengar Taesan yang memintanya untuk mencari sebuah tempat tinggal yang baru agar Soso dan juga Danyong bisa tinggal bersama-sama. Bahkan Taesan meminta kepada Soso kalau tempat tinggal itu harus dekat dengan kediamannya. Saat mendengar Soso yang bertanya apakah ia akan menjadikan wanita itu sebagai pelayannya, sambil berjalan meninggalkan ruangan itu, Taesan berkata, "Memangnya apa lagi? Sudah pasti kalau dia akan bekerja kepadaku sebagai pelayan. Oleh sebab itu, carilah sebuah tempat yang layak untuk kalian tinggali bersama-sama." Mendengar itu, Soso hanya terdiam. Ia bergumam, "Dari yang aku perhatikan, wanita ini terlalu cantik apabila ia menjadi seorang pelayan. Sampai saat ini aku begitu penasaran. Entah kenapa akhir-akhir ini Tuan Muda telah bertindak dengan begitu aneh. Apakah dia telah merasakan kalau umurnya tinggal sedikit?" Beberapa saat kemudian, Taesan dan juga Kyungwon telah sampai pada sebuah tempat yang dikenal sebagai rumah bordil Fallen Flower. Itu adalah salah satu dari 3 rumah bordil terbaik yang berada di Wuhan.
Terlihat Taesan langsung tersenyum setelah mereka berada di hadapan bangunan itu. Ia mengatakan, "Aku sangat menyukai sebuah nama yang telah diberikan oleh sang pemilik kepada rumah bordil itu. Aku sangat menantikan bagaimana energi jiwa kotor yang tersembunyi di dalam tempat ini." Sambil berjalan memasuki rumah bordil itu, Taesan berkata, "Untuk sekarang aku hanya akan pergi ke rumah bordil ini karena aku ingin merasakan suasana yang berbeda dari tempat yang sebelumnya." Akan tetapi, Kyungwon langsung memalingkan pandangannya ketika mendengar seseorang yang memanggil Taesan dengan nada yang begitu sombong. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah seseorang yang bernama Wijoksim, sang pemimpin dari sekte Crimson Dragon. Sambil tertawa ia berkata, "Aku penasaran siapa yang mencuri Danyong, tetapi ternyata hanya seorang bocah." Pada sisi yang lain, semua orang yang ada di sana langsung berlarian menjauhi tempat itu. Mereka menyadari kalau sekte Crimson Dragon adalah sebuah kelompok yang sangat brutal dan juga berbahaya. Saat mendengar Taesan yang bertanya, siapa sebenarnya lelaki berotot itu, Kyungwon pun mengatakan kalau dia adalah Wijeoksim, sang pemimpin dari sekte Crimson Dragon. Mereka adalah sebuah organisasi unorthodox yang telah menetapkan diri mereka sendiri pada wilayah ini. Mendengar itu, dengan sinisnya Taesan berkata, "Bukankah mereka hanyalah para bandit? Bahkan yang aku lihat, mereka hanyalah para sampah yang sama sekali tidak berguna. Lantas mengapa mereka menamakan diri mereka seperti itu? Jadi, akan lebih baik kalau kita abaikan saja para sampah itu." Terlihat Wijeoksim sangatlah kesal karena Taesan telah mengabaikannya begitu saja. Dengan kesalnya, ia berkata, "Brengsek, apakah kau mengabaikanku?" Awalnya, Taesan sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang seperti itu karena ia merasa bahwa mereka hanyalah membuang waktunya saja. Akan tetapi, Taesan langsung menghentikan langkah kakinya ketika Wijeoksim memanggilnya sebagai Gogilo. Di saat itu, Taesan merasakan kalau amarahnya langsung bergejolak setelah mendengar orang itu yang memanggilnya dengan sebutan yang seperti itu. Kemudian, ia pun melemparkan pandangannya kepada mereka dengan tatapan mata yang begitu tajam. Taesan bergumam, "Aku sangat benci dengan wajah tampan bocah sialan ini. Bahkan aku membencinya dari dasar lubuk hatiku. Akan tetapi, bajingan ini, dia sangat berani untuk memanggilku dengan sebutan yang seperti itu." Setelah melihat Taesan yang begitu marah kepadanya, terlihat Wijeoksim langsung tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Dasar sampah, lihatlah wajahmu itu, kau memang pantas untuk menjadi Gogilo sampah." Sambil berjalan menghampiri Wijeoksim, ia pun memberikan sebuah perintah kepada Kyungwon untuk mengurus dua orang yang lainnya yang berada di belakang Wijeoksim. Mendengar perintah itu, ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk melawan mereka berdua. Lalu ia pun memperhatikan kedua orang itu dengan tatapan mata yang begitu tajam. Di saat itu mereka pun langsung menarik bilah pedang mereka masing-masing sembari mengatakan kalau Kyungwon tidak akan bisa mengalahkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari sekte Crimson Dragon. Kemudian Wijeoksim berkata, "Siapa yang menyangka kalau bocah sepertimu telah membawa seorang pengawal hanya untuk terlihat macho, tetapi karena kau telah menunjukkan sikap jantan, maka aku akan memberikan sebuah penawaran kepadamu. Jadi serahkan Danyong kepadaku sekarang juga dan aku akan melepaskanmu." Menanggapi ocehannya, Taesan hanya tersenyum tipis sembari berkata, "Yang aku perhatikan kau terlihat seperti seorang wanita. Apakah kau berpikir kalau kau akan bertarung dengan menggunakan bacotanmu?" Sontak Wijeoksim sangatlah marah. Ia berkata, "Dasar bajingan, apa yang baru saja kau katakan?" Lalu ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah serangan kepada Taesan. Ia berkata, "Sepertinya kau sangat ingin untuk pergi ke dalam neraka. Jadi aku akan menghancurkan wajahmu itu dan mengirimmu ke dalam sana." Pada sisi yang lain, Kyungwon baru saja mengalahkan kedua orang itu dalam waktu yang cukup singkat. Namun Kyungwon sama sekali tidak menyangka kalau Wijeoksim telah bergerak melancarkan serangannya kepada Taesan bagaikan seekor elang yang akan menyambar mangsanya. Karena ia merasa kalau serangan itu sangatlah berbahaya, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras agar Taesan menghindari serangan itu. Namun bukannya merasa takut, Taesan justru langsung menggerakkan salah satu dari tangannya dengan gerakan yang begitu minim. Benar saja, Wijeoksim langsung terdiam ketika tangan Taesan mendarat tepat di rahangnya. Bahkan di saat itu, yang dilakukan oleh Taesan hanyalah gerakan yang begitu halus dan juga sebuah langkah kaki yang penuh perhitungan untuk menutup jarak dari serangan yang dilancarkan oleh orang itu.
Lalu Taesan bergumam, "Aku telah menahan diri untuk berjaga-jaga kalau tubuh ini sama sekali tidak mampu untuk menahannya karena dia begitu rapuh. Jika aku menggunakan sebuah tenaga yang terlalu besar, maka pergelangan tangan ini akan patah." Terlihat Wijeoksim langsung tersungkur ke atas tanah dan mati seketika dalam posisi yang sama seperti ketika ia melancarkan serangannya. Kemudian dengan tatapan mata yang datar, Taesan bertanya kepada Kyungwon, apakah dia sudah membunuh kedua orang yang lainnya. Kyungwon pun mengatakan kalau dia sama sekali tidak membunuh mereka berdua. Akan tetapi, Kyungwon langsung terdiam ketika mendengar Taesan yang mengatakan kalau ia harus menghabisi mereka berdua karena mereka telah berani menghinanya dengan kata-kata yang seperti itu. Kemudian, sebelum ia pergi, Taesan kembali berkata, "Jika ada orang lain yang bertanya siapa yang telah membunuh bajingan itu, maka jawablah kalau kau yang telah membunuhnya, karena aku sangat benci terlibat dalam sebuah masalah yang sangat merepotkan." Mendengar itu mau tidak mau, ia pun harus menurutinya dengan apa yang dikatakan oleh Taesan. Ia merasakan kalau ucapan Taesan sama sekali tidak bisa ia bantah karena ia telah terintimidasi. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Wijeoksim. Kyungwon kembali bergumam, Tuan Muda telah membunuh sang pemimpin dari Sekte Crimson Dragon hanya dengan tangan kosong. Apalagi ia telah membunuhnya hanya dengan satu kali serangan saja. Dan juga ia menangkap seorang assassin yang telah menyembunyikan kehadirannya. Menurutku, ini bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai kebetulan. Jadi Tuan Muda, siapa sebenarnya dirimu ini? Entah kenapa, aku merasakan kalau kau telah menjadi seseorang yang sangat berbeda dari yang dulu. Pada keesokan harinya, terlihat Taesan yang telah duduk di atas tempat tidurnya. Di saat itu, ia ditemani oleh seorang wanita yang masih tidur di sampingnya. Sambil memperhatikan tangannya, Taesan bergumam, "Yang aku rasakan, kondisi tubuh ini telah memburuk. Apakah hal itu disebabkan karena aku telah menggunakan setengah energi yang telah aku kumpulkan selama ini? Tidak seperti ketika aku menjadi sang Heavenly Demon. Tubuh ini sangatlah rentan dan juga begitu mudah terluka hanya dengan sebuah dampak yang sekecil itu. Jadi, untuk saat ini, aku harus menahan diri sampai semua meridian yang dimiliki tubuh ini telah pulih sepenuhnya. Aku tahu kalau aku sangatlah gegabah dengan menggunakan separuh energi yang aku kumpulkan hanya untuk membunuh orang itu. Akan tetapi, sebagai seorang Heavenly Demon, aku sama sekali tidak suka kalau aku dipanggil Gogilo." Beberapa saat kemudian, ketika Taesan telah kembali, ia pun melihat kalau Soyeon telah berada di dalam rumahnya sambil menikmati sebuah minuman yang telah dihidangkan oleh Danyong. Dengan nada yang datar, Taesan pun bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, Seoyeon? Sampai-sampai kau datang ke rumahku hanya seorang diri." Melihat kedatangannya, Seoyeon langsung melemparkan tatapan mata yang begitu sinis kepada Taesan sembari berkata, "Ternyata Tuan Muda telah kembali." Taesan pun berkata, "Aku ragu kalau kau datang ke tempat ini hanya untuk berkunjung saja. Jadi katakan kepadaku apa tujuanmu yang sebenarnya." Akan tetapi, Seoyeon tidak langsung menjawabnya. Namun, yang ia pertanyakan adalah apakah Taesan dengan sengaja membawa pelayan itu ke rumahnya, sedangkan yang ia tahu kalau wanita itu adalah seorang wanita penghibur. Mendengar itu, Taesan bergumam, "Wanita ini tanpa basa-basi langsung bertanya ke intinya, namun aku tidak perlu menjelaskan secara rinci kepadanya." Lalu Taesan berkata, "Jika memang seperti itu, lantas apa masalahnya?" Kemudian Seoyeon pun kembali melemparkan pandangannya kepada Taesan. Ia sama sekali tidak suka dengan perbuatan Taesan belakangan ini, terutama karena ia telah menyakiti Nona Muda. Di saat itu ia memperhatikan kalau baju yang digunakan oleh Taesan tidak serapi biasanya. Lalu ia berkata, "Tuan Muda, apakah kau baru saja kembali dari rumah bordil?" Saat mendengar Taesan yang mengatakan kalau dia memang benar baru kembali dari tempat itu, terlihat Seoyeon langsung tertunduk lemas karena ia tidak menyangka kalau Taesan selalu saja melakukan sesuatu yang seperti itu, sedangkan dia sudah bertunangan dengan Nona Harin. Kemudian dengan lirihnya Seoyeon berkata, "Tuan Muda, aku datang ke tempat ini hanya untuk menyampaikan sebuah pesan kepadamu. Kalau pertunanganmu bersama Nona Muda telah dibatalkan." Namun bukannya merasa terkejut, Taesan justru hanya menanggapinya dengan begitu datar. Sejak awal, ia memang sama sekali tidak peduli dengan yang namanya pertunangan. Setelah mendengar alasan sebenarnya mengapa pertunangan itu dibatalkan, Taesan berkata, "Jadi singkatnya ada seseorang yang mengirimkan sebuah lamaran pernikahan kepada Harin. Lalu karena lamaran itu berasal dari keluarga Zhongli yang tergabung di dalam aliansi Murim, maka sang pemimpin menor Yeon telah berada pada keputusan yang begitu sulit untuk memutuskan menyudahi pertunangan ini karena tindakanku." Seoyeon berkata,
Tetapi hal itu masihlah belum diputuskan, karena nona muda masih menentang akan keputusan itu. Melihat ekspresinya yang begitu sulit untuk melanjutkan kata-katanya, Taesan bergumam, "Aku rasa kalau ini begitu berat baginya apabila terus menentang pada situasi yang seperti ini." Lalu Taesan berkata, "Aku yakin kalau kau datang ke tempat ini tidak hanya untuk mengatakan itu saja. Jadi, apakah Menor Yeon mengirimmu karena mereka begitu takut kalau keluarga Zhongli akan macam-macam kepadaku?" Setelah menarik napas panjangnya, Soyeon berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Aku telah diperintahkan oleh Nona Harin untuk melindungimu." Dengan santainya Taesan berkata, "Aku tahu yang kau maksud. Kau ingin mengatakan kalau keluarga Zhongli itu adalah sekumpulan orang-orang yang begitu jahat. Tetapi asal kau tahu kalau mereka adalah para pengecut." Seketika itu juga Taesan langsung tersenyum. Ia begitu ingat tentang keluarga itu. Taesan bergumam, "Dulu, ketika aku menyapu aliansi Murim, Zhongli adalah salah satu dari keluarga yang aku hancurkan. Ketika 5 pasukan utama aliansi Murim dan juga para prajurit elit terkemuka melakukan penyerangan kepada kultus demonik, maka terjadilah sebuah peperangan yang begitu mengerikan. Akan tetapi, sebanyak apapun mereka mengerahkan pasukan mereka, namun tetap saja mereka sama sekali tidak akan bisa mengalahkan sang Heavenly Demon. Banyak pasukan aliansi Murim telah kehilangan nyawa mereka dan sisanya melarikan diri setelah mereka menyadari kalau kekalahan adalah sesuatu yang pasti, dan orang-orang yang melarikan diri itu adalah keluarga Zhongli. Kemudian Taesan pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Lalu ia berkata, "Kau mengatakan kalau kau akan melindungiku. Asal kau tahu, semakin aku memikirkannya, maka hal ini akan menjadi semakin menarik. Jadi mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Apakah kau akan bisa menghentikan mereka ataukah tidak?" Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, seperti biasanya Taesan langsung berjalan untuk menuju ke rumah bordil. Akan tetapi, di saat itu Sonyun telah mengikutinya dari arah belakang karena ia telah diperintahkan oleh Nona Harin untuk menjaga Taesan kemanapun ia pergi. Sambil tertawa tipis, Taesan bergumam, "Akhirnya aku telah menemukan seseorang yang layak untuk ditantang. Dan hari ini aku telah berhasil membuka titik meridianku yang kedua." Namun, Taesan merasakan kalau Soyeon telah menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kebencian. Bahkan di saat itu, ia sama sekali tidak melepaskan pandangannya dari Taesan. Dengan kesalnya, Taesan berkata, "Jika kau tidak suka dengan hal ini, maka kau tidak usah mengikutiku. Jadi, akan lebih baik kalau kau pulang saja." Soyeon pun berkata, "Aku sama sekali tidak akan kembali, karena ini adalah sesuatu yang paling dasar yang bisa aku lakukan saat ini." Setelah menarik napas panjangnya, Taesan bergumam, "Mungkin semua orang akan berpikir kalau aku yang telah menyeret mereka ke dalam masalah ini." Namun, tiba-tiba saja Taesan langsung menghentikan langkah kakinya karena ia telah merasakan kehadiran orang lain yang memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Terlihat mereka berdua begitu heran. Entah mengapa, tiba-tiba saja Taesan telah berhenti di tempat itu. Kyungwon pun bertanya, apa yang telah terjadi kepadanya? Dengan santainya, Taesan mengatakan kalau ia telah merasakan kehadiran beberapa orang lain yang berada di sekitarnya. Mendengar itu, Kyungwon hanya terdiam karena ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran siapapun di tempat itu selain mereka bertiga. Akan tetapi, Kyungwon langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika hawa membunuh telah muncul di belakangnya. Benar saja, di saat itu di balik bayang-bayang, terlihat orang-orang berjubah hitam telah bermunculan untuk mengepung pergerakan mereka. Di saat itu, Kyungwon mengatakan kalau dia telah menyadari bahwa mereka berjumlah 3 orang. Namun, Kyungwon langsung terdiam ketika Taesan mengatakan kalau mereka berjumlah 4 orang, karena salah satu dari mereka memiliki hawa kehadiran yang begitu samar. Karena dirinya telah diketahui, maka orang keempat itu langsung menampakkan kehadirannya di hadapan mereka semua. Dia adalah sang pemimpin dari para asasin yang telah mengepung pergerakan mereka. Kemudian ia pun memerintahkan kepada ketiga anggotanya untuk turun dari pepohonan. Lalu ia berkata, "Sepertinya sudah tidak ada gunanya lagi untuk melakukan sebuah penyerangan secara tiba-tiba, karena kalian sudah mengetahui akan kehadiran kami." Di saat itu Kyungwon langsung bersiap untuk menarik bilah pedangnya karena ia merasakan kalau sang pemimpin dari pasukan asasin itu bukanlah seseorang yang mudah untuk dikalahkan. Lalu orang itu langsung melompat dari pepohonan dan berdiri tepat di belakang pasukannya. Dengan angkuhnya ia berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Jika kalian ingin selamat dari kematian, maka kalian semua harus ikut bersama kami."
Di saat itu, ia mencoba untuk memberikan intimidasi kepada Taesan dan juga penjaganya agar Taesan langsung nurut kepadanya. Mendengar itu, Taesan bergumam, entah kenapa para bajingan unortodoks ini telah bersikap begitu sopan. Ini tidak seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang unortodoks. Lalu Taesan pun meminta kepada Kyungwon untuk menebak sehebat apa seseorang yang berada di belakang sana, yang merupakan sang pemimpin dari kelompok asasin itu. Mendapatkan perintah itu, ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada asasin itu untuk menganalisa sehebat apa kemampuannya. Kyungwon bergumam, yang aku perhatikan, berdasarkan sebuah energi yang telah ia pancarkan dan juga aroma darah yang tercium samar-samar dari tubuhnya, itu artinya dia bukanlah orang sembarangan dari faksi unortodoks. Dengan nada yang penuh percaya diri, Kyungwon mengatakan kalau orang itu memiliki sebuah kemampuan seni bela diri yang levelnya 3 tingkat lebih rendah daripada dirinya. Mendengar penilaian Kyungwon, terlihat Taesan langsung tertawa. Ia berkata, ini adalah waktunya untuk melihat apakah kemampuanmu telah berkembang ataukah tidak. Jadi tunggu apa lagi? Lakukanlah sekarang juga. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Kyungwon langsung melangkahkan kakinya untuk menghampiri mereka semua. Ketiga orang itu langsung terdiam. Wajahnya menjadi pucat karena mereka telah tertekan dengan energi yang dipancarkan oleh Kyungwon. Bahkan di saat itu mereka sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Setelah Kyungwon berjalan melewati mereka semua, mereka bergumam, apa yang telah terjadi? Mengapa tubuhku tidak mau mengikuti kehendakku? Di saat itu sangat jelas terlihat kalau Kyungwon telah memancarkan sebuah energi yang begitu kuat, sampai-sampai ketiga orang itu merasakan kalau mereka telah terintimidasi oleh seseorang yang tidak akan bisa mereka kalahkan. Ketika melihat Kyungwon yang datang menghampirinya, dengan angkuhnya orang itu berkata, dasar bodoh, apakah kau berpikir untuk mengalahkanku hanya seorang diri? Aku tahu kalau kau telah memancarkan sebuah energi yang sangatlah luar biasa. Tetapi dengarkan aku baik-baik, berhentilah untuk bertingkah seperti seseorang yang kuat, karena kau tidak akan mungkin bisa mengalahkanku. Jadi ikutlah bersama kami dengan tenang. Namun setelah mengatakan itu, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya dengan serangan yang begitu cepat dan juga senyap. Akan tetapi dengan sangat cepat, Kyungwon langsung memiringkan tubuhnya ke arah belakang untuk menghindari serangan itu. Ketika Kyungwon sedang lengah, orang itu langsung bersiap untuk memberikan serangan yang kedua dengan cara menebaskan bilah pedangnya untuk memotong leher Kyungwon. Dengan begitu cepat, Kyungwon langsung menarik bilah pedangnya untuk menghalau serangan itu. Ia berpikir, kalau saja aku terlambat untuk memblokir serangan ini, sudah pasti aku akan mati. Kemudian, setelah berhasil menghindari serangan itu, Kyungwon langsung mengayunkan bilah pedangnya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Di saat itu, sebuah pertarungan yang begitu sengit telah terjadi di antara Kyungwon melawan assassin itu. Bahkan terdengar dengan begitu jelas kalau benturan pedang mereka telah mengirimkan gelombang kejut yang beriak di udara. Pada awalnya sebuah pertarungan yang ditunjukkan oleh mereka terlihat begitu hebat dan juga seimbang. Akan tetapi, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Kyungwon untuk membalikkan keadaan kepada orang itu, sambil menghindari sebuah tebasan yang dilancarkan oleh Kyungwon. Dalam hati dia bergumam, apa yang telah terjadi? Aku sama sekali tidak menyangka kalau dia jauh lebih hebat daripada yang aku perkirakan. Sepertinya aku terlalu meremehkannya karena dia hanyalah seorang penjaga tuan muda kedua. Lalu karena ia telah melihat sebuah celah yang dibuat oleh Kyungwon, ia pun langsung melompat untuk menebaskan bilah pedangnya dengan menggunakan segala kemampuannya. Ia begitu yakin kalau Kyungwon sama sekali tidak akan bisa menghindari serangan itu. Pada sisi yang lain, dengan paniknya Soyeon berkata, Tuan muda, kita harus membantunya karena situasinya sangatlah berbahaya. Akan tetapi, Taesan menanggapinya dengan santai sembari mengatakan, kita tidak perlu membantunya karena ini akan berakhir hanya dengan satu serangan. Mendengar perkataan Taesan, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah pertarungan Kyungwon. Setelah dentuman suara pedang bergema di tempat itu, sebuah kilatan pedang bersinar karena Kyungwon telah berhasil menebaskan bilah pedangnya untuk memotong salah satu dari tangan assassin itu. Terdengar orang itu langsung berteriak kesakitan setelah salah satu dari tangannya terputus dan terlempar ke udara. Ia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan kalah dari seseorang yang bekerja sebagai seorang penjaga. Melihat pertarungan itu, Seoyeon bergumam, hal ini sama sekali tidak mungkin. Dia hanya membutuhkan 5 kali ayunan pedang untuk bisa mengalahkan seseorang yang sehebat itu. Tepat di belakangnya, Taesan berkata, sangat disayangkan kalau dia hanya bisa memotong tangannya saja. Aku rasa dia harus berlatih lebih keras lagi agar ia bisa membunuh orang itu dengan mudah.
Di saat Soyeon mendengar kalau Taesan telah mengatakannya dengan nada yang begitu kecewa, sambil melemparkan pandangannya ke arah Taesan, ia kembali bergumam. Sebelumnya Kyungwon sama sekali belum sampai pada tingkatan yang seperti ini. Jadi sejak kapan ia bisa menjadi sekuat itu dalam waktu yang begitu singkat? Apakah mungkin kalau tuan muda telah memberikannya sebuah eliksir ataupun semacam obat-obatan? Kemudian Taesan berkata, "Apa yang kau lakukan dengan berdiam diri seperti itu? Uruslah ketiga bajingan itu sekarang juga. Akan tetapi kau tidak perlu membunuh mereka karena aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah menekan titik tekanan mereka agar mereka tidak bergerak lagi." Mendapatkan perintah itu, ia pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melawan orang-orang yang tersisa. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Soyeon untuk mengalahkan dan juga menekan titik tekanan mereka berdua. Terlihat Soyeon begitu heran saat menyadari kalau salah satu dari mereka telah menghilang begitu saja dari hadapannya. Namun tiba-tiba saja Soyeon sangat terkejut ketika merasakan kalau salah satu dari mereka telah berada di belakangnya. Ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh assassin itu. Akan tetapi, ia sangatlah terkejut ketika assassin itu langsung berlari untuk melancarkan sebuah serangan kepada Taesan. Benar saja, di saat itu bilah pedang yang digunakan oleh assassin itu hampir menusuk leher Taesan karena ia berpikir kalau Taesan adalah seseorang yang paling lemah di antara mereka semua. Akan tetapi, dengan sangat cepat, Kyungwon langsung menghajar orang itu dengan cara menghempaskan kepalanya ke arah tanah, sehingga membuat orang itu langsung tidak sadarkan diri. Kemudian Kyungwon bertanya kepada Taesan, apakah dia baik-baik saja? Namun Kyungwon langsung terdiam ketika melihat Taesan yang telah melemparkan pandangannya ke arah assassin yang telah melarikan diri. Taesan bergumam, apa yang ia lakukan? Dia memilih untuk menyelamatkanku daripada mengejar assassin itu yang telah melarikan diri. Melihat Taesan yang telah menatapnya dengan tatapan mata yang begitu dingin, Kyungwon pun langsung mengepalkan kedua tangannya sembari berkata, "Tuan muda, aku minta maaf karena aku telah membiarkan assassin itu melarikan diri." Sambil memperhatikan Kyungwon yang meminta maaf, Taesan bergumam, jika ini terjadi di saat aku masih menjadi sang Heavenly Demon, maka perbuatan yang seperti ini adalah sebuah perbuatan yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Namun entah kenapa, di saat ini aku merasakan kalau aku tidak bisa semarah itu kepadanya. Apakah jiwa tubuh ini telah menahan rasa amarahku yang seharusnya akan meledak-ledak karena dia telah gagal melakukan tugasnya? Lalu Taesan berkata, kau tidak perlu mengejarnya karena hal itu bisa saja akan membahayakanmu. Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah mengikat ketiga bajingan itu. Beberapa saat kemudian, setelah mengikat ketiga assassin itu, Taesan berkata, karena kita telah menangkap ketiga bajingan ini, lantas apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Apakah mungkin untuk membunuh mereka dengan cara yang paling menyakitkan adalah sebuah pilihan yang terbaik? Mendengar itu, terlihat wajah mereka begitu pucat, seakan-akan merasakan kalau Taesan benar-benar akan membunuh mereka semua. Bahkan nada bicara yang diucapkan oleh Taesan telah menimbulkan rasa takut yang begitu dalam di hati mereka. Dengan lirihnya, salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda, aku mohon, tolong ampuni kami dan aku berjanji kalau aku akan menjawab semua pertanyaan Anda." Namun setelah mengatakan itu, tidak ada satu pun dari ketiganya yang mau membuka mulut ataupun berbicara tentang siapa yang telah mengirim mereka semua. Melihat mereka yang masih menutup mulut, Taesan kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, karena kalian sama sekali tidak ingin berbicara, maka aku pastikan kalau kalian akan mati dengan cara yang menyakitkan, yang bahkan rasa sakitnya tidak akan bisa kalian bayangkan." Salah satu dari mereka langsung berteriak dengan sangat keras sembari berkata, "Tuan, kami adalah suruhan dari Sekte Crimson Dragon dan orang yang mengirim kami adalah Wakil Master. Tetapi sebelum kami ke sini, kami telah menghajar semua orang yang telah menolak untuk membayar pajak perlindungan kepada kami. Lalu kami juga telah mengacaukan sebuah penginapan karena mereka tidak mau melayani kami." Di saat itu, ia begitu panik sampai-sampai ia telah mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pantas untuk disampaikan. Tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika Taesan berpaling meninggalkannya. Kemudian Taesan memerintahkan kepada Kyungwon untuk membawa ketiga assassin itu. Lalu ia berkata, selama mereka masih berbicara, maka mereka semua akan tetap hidup. Jadi perintahkan kepada seseorang untuk menuliskan apa saja yang mereka katakan. Jika mereka berhenti berbicara, maka bunuhlah mereka semua.
Pada sisi yang lain, Soyeon bergumam, apakah mungkin tuan muda tetap pergi ke rumah bordil meskipun telah terjadi hal yang seperti ini? Aku rasa kalau dia adalah seseorang yang sangatlah gila. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di rumah bordil dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Taesan langsung memilih salah satu dari wanita penghibur yang telah menunggu kedatangannya. Kyungwon dan juga Soyeon hanya berdiam diri untuk menjaga pintu masuk. Namun, di saat itu tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut mereka untuk memulai pembicaraan. Terlihat wajah mereka langsung memerah ketika terdengar jeritan seorang wanita yang bergema di tempat itu. Sampai-sampai jeritannya telah terdengar ke lantai dasar. Lalu Soyeon melemparkan pandangannya kepada Kyungwon untuk mencari tahu bagaimana reaksinya setelah mendengar suara jeritan itu. Soyeon bertanya, Kyungwon, apakah kau tidak ingin masuk ke dalam sana dan memeriksa apa yang telah terjadi? Dengan wajah yang begitu merah, Kyungwon berkata, aku sama sekali tidak berniat untuk masuk ke dalam sana, karena yang perlu kita lakukan hanyalah berjaga di tempat ini sampai pagi. Mendengar itu, Soyeon bergumam. Entah kenapa dia bereaksi seperti itu. Mungkinkah jeritan yang seperti ini telah terjadi setiap kali tuan muda bermain-main di tempat ini? Kyungwon berkata, itu sebabnya aku begitu ragu mengajakmu ke tempat ini, karena aku rasa kalau kau tidak akan tahan untuk mendengar jeritan ini. Di sisi yang lain, terlihat ketiga asasin itu hanya bisa terdiam ketika jeritan itu telah bergema di dalam kepala mereka, sehingga jeritan itu langsung merangsang indera mereka. Ketika sang surya telah menyinari rumah bordil, suara teriakan kenikmatan yang bergema di dalam ruangan itu secara perlahan telah menghilang dan menjadi sunyi. Di saat itu, Taesan telah berhasil menyambungkan helai demi helai benang-benang meridian yang telah terputus dengan menggunakan Soul Augmenting Demonic Art. Setelah ia menyelesaikan proses itu, ia pun langsung keluar dan pergi meninggalkan ruangan itu. Akan tetapi, ia langsung terdiam ketika semua mata yang ada di sana telah tertuju kepadanya. Taesan berkata, aku tidak menduga kalau mereka masih hidup. Bukankah aku sudah mengatakan kalau kita hanya akan membiarkan mereka hidup jika mereka berbicara? Di saat itu, ketiga asasin itu telah menunjukkan bentuk wajah perpaduan antara keheranan dan juga rasa hormat. Bahkan ekspresi yang mereka tunjukkan telah dipenuhi oleh rasa kagum dan juga rasa takut. Kyungwon berkata, mereka telah mengatakan yang sebenarnya. Sebuah perintah yang mereka terima adalah untuk membawamu kepada sekte Crimson Dragon. Lalu identitas sang kapten yang melarikan diri sama sekali tidak diketahui, karena ia hanya diketahui oleh wakil pemimpin sekte mereka. Mendengar itu, Taesan berkata dalam hati, jika aku perhatikan, sang pemimpin asasin ini bukanlah seseorang yang dapat diperintahkan dengan sesuka hati oleh mereka. Dengan kata lain, sebuah organisasi lainnya telah mendukung pergerakan dan juga rencana sekte Crimson Dragon. Sebuah misi yang mereka dapatkan bukanlah untuk membunuh Taesan, akan tetapi untuk membawanya ke sekte Crimson Dragon. Meskipun rencananya sangatlah sederhana, tetapi rencana ini sangatlah efektif. Ketika asasin itu mencoba untuk menahan Kyungwon, maka yang lainnya akan berusaha untuk membawa Taesan karena mereka menyadari kalau Taesan begitu lemah. Akan tetapi, yang tidak mereka perhitungkan adalah bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Kyungwon jauh berada di atas yang mereka perkirakan. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak menyadari kalau Soyeon telah berada di tempat itu sehingga rencana mereka menjadi kacau. Mereka hanya bermaksud untuk memberikan intimidasi kepada Taesan. Namun jika mereka berhasil menculik Taesan, maka hasilnya sudah pasti akan berbeda. Selain itu juga, siapapun yang terlibat di dalam skema ini akan mendapatkan akibat yang sangat fatal. Aku yakin semua rencana ini telah dibuat oleh klan Zhongli sejak awal. Sangat jelas terlihat kalau assassin itu bukanlah seniman bela diri biasa dari Unorthodox, dan itu sudah pasti akan menjadi sangat sulit bagi seorang penjaga untuk bisa melawannya. Akan tetapi, Kyungwon yang jauh lebih kuat telah berhasil mengalahkannya hanya dengan 5 kali tebasan pedang, sehingga membuat rencana mereka hancur berantakan. Sambil berjalan, Taesan meminta kepada Kyungwon untuk membawa ketiga bajingan itu ke rumahnya, karena ia berpikir kalau mereka akan berguna. Kemudian, mereka pun telah sampai pada kediaman Taesan yang berada pada bagian timur bangunan utama Golden Wall. Sambil membuka pintu ruangan yang mengurung ketiga orang itu, Taesan berkata, sebelum kita memulai ke intinya, aku akan memberikan sebuah pembatas kepada mereka agar mereka sama sekali tidak akan bisa bergerak lagi.
Terlihat mereka berdua begitu heran saat mendengar Tae-san melanjutkan kata-katanya. Aku telah mengetahui sebuah teknik terlarang yang begitu bagus untuk digunakan. Lalu karena kita telah memiliki 3 ekor tikus percobaan, maka aku akan mengajarkan teknik terlarang itu kepada kalian berdua. Jadi perhatikan dan juga pelajari hal ini dengan baik. Sontak mereka berdua sangatlah terkejut karena Tae-san akan memberikan sebuah pelajaran kepada mereka. Sambil mengangkat 2 jarinya, Tae-san berkata, "Ini adalah sebuah teknik pembatasan yang sederhana dan aku akan mengajarkannya kepada kalian. Yang pertama adalah posisi jari kalian harus sama seperti yang aku tunjukkan di saat ini. Lalu kalian harus menyuntikkan energi internal kalian untuk menghentikan sebuah fungsi bagian tubuh secara paksa kepada target kalian. Tetapi kalian harus ingat, kunci dari teknik ini adalah energi internal kalian. Jadi pastikan kalau kalian harus melakukannya dengan benar." Terlihat dengan sangat jelas kalau ketiga orang itu begitu panik karena Tae-san akan menggunakan mereka semua sebagai kelinci percobaan. Namun mereka bertiga sama sekali tidak berani untuk mengatakan kalau mereka keberatan. Jadi mau tidak mau mereka harus melakukannya meskipun hal itu tampak seperti sebuah cara untuk mati. Pada sisi yang lain, Kyungwon bergumam, "Aku sama sekali tidak pernah melihat sebuah teknik pembatasan yang seperti ini sebelumnya. Tetapi, dengan penjelasan yang diberikan oleh Tuan Muda yang begitu rinci, aku pun langsung bisa memahaminya dengan mudah." Lalu Tae-san pun meletakkan kedua jarinya tepat di bawah telinga salah satu dari mereka. Ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Jika kau tidak mematuhi semua perintahku, maka aku akan memastikan kalau kau tidak akan bisa melihat lagi untuk selamanya." Dengan paniknya, orang itu berkata, "Wahai Tuan Muda, aku mohon, tolonglah ampuni aku. Meskipun kau tidak menggunakan teknik itu, aku tidak akan pernah sekalipun berani mengkhianatimu." Namun, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia langsung berteriak kesakitan dan tersungkur ke atas lantai dengan tubuh yang bergetar begitu hebat. Lalu Tae-san pun memerintahkan kepada Kyungwon untuk melakukannya kepada yang lainnya. Ia berkata, "Cobalah gunakan teknik ini sama seperti yang aku gunakan kepada bajingan itu. Anggap saja kalau ini hanyalah sebuah latihan untuk menguji kemampuanmu, apakah kau bisa melakukannya atau tidak." Pada sisi yang lain, Soyeon bergumam, "Aku sama sekali tidak mengerti bagaimana Tuan Muda bisa mengetahui sebuah teknik yang sangat mengerikan seperti ini. Bahkan, yang membuatku menjadi heran adalah mengapa Kyungwon sama sekali tidak mempertanyakan dari mana Tuan Muda mempelajarinya." Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Tae-san kembali berkata, "Karena kita masih memiliki 2 ekor tikus percobaan, maka kita akan mencoba sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau mereka sama sekali tidak mau patuh, maka aku akan memastikan kalau buah zakarnya akan meledak dan hancur berkeping-keping." Sontak, kedua orang itu langsung menangis sejadi-jadinya. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau biji mereka telah dipertaruhkan hanya untuk sebuah uji coba dalam mengajarkan sebuah teknik kepada penjaga. Cerita berpindah pada Pavilion Joseo yang tidak jauh dari kediaman Tae-san yang berada di wilayah keluarga Golden Wall. Terlihat seorang pria tua tengah menerima sebuah laporan yang diberikan oleh seseorang yang berdiri di hadapannya. Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Byok Woo-haeng dan dia merupakan sang master Pavilion Joseo. Pria paruh baya itu tidak lain adalah pamannya Byok Tae-san. Sambil membaca laporan itu, ia berkata, "Apakah rumah bordil Fragrant Flower masih belum mengakuinya?" Dan lelaki yang berdiri di hadapannya itu bernama Byok Sang-il dan dia adalah penerus sang master Pavilion Joseo. Selain itu, dia merupakan putra tertua Byok Woo-haeng. Sang-il berkata, "Meskipun mereka sama sekali tidak mengakuinya, namun jika kita mengguncang mereka sedikit lagi, maka aku yakin mereka akan menunjukkan celah mereka." Woo-haeng berucap, "Meskipun seperti itu, tidak peduli apakah mereka mengakuinya atau tidak, kita hanya perlu menggunakan kesempatan ini dengan baik dan mendapatkan sebanyak mungkin apapun yang kita bisa untuk para pedagang Golden Wall." Rumah bordil Fragrant Flower adalah sebuah organisasi intelijen yang menyamar sebagai tempat hiburan, dan kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat mereka berada di pihak kita. Kemudian Woo-haeng bertanya kepada Sang-il, "Apakah kau memiliki kabar lainnya?" Sang-il berkata,
Setelah kematian sang pemimpin sekte Crimson Dragon, terdapat sebuah kekosongan dalam kekuasaan sekte itu. Ada kemungkinan kalau mereka akan terbagi menjadi dua kelompok. Bahkan kami menduga bahwa ada pihak lain yang telah memberikan pengaruh kepada mereka. Mungkinkah yang memberikan pengaruh itu adalah organisasi itu? Dengan tatapan mata yang tajam, Wu Heng berkata, "Aku yakin mereka adalah aliansi Golden Heavenly. Asal kau tahu, mereka adalah sebuah kelompok yang sangat berbahaya. Jadi kita sama sekali tidak boleh lengah dan harus tetap waspada terhadap mereka." Dikisahkan bahwa aliansi Golden Heavenly adalah sebuah kelompok yang dibentuk dari beberapa kelompok dagang yang berada di wilayah Wuhan. Secara permukaan mereka mengatakan bahwa aliansi ini dibentuk untuk membantu satu sama lain. Akan tetapi, tujuan sebenarnya dari aliansi ini adalah untuk menekan Golden Wall. Setelah mengatakan itu, Wu Heng berpikir dengan sangat keras. Ia bertanya-tanya, kali ini apa yang akan direncanakan oleh aliansi Golden Heavenly? Kemudian Sang Il memberi hormat kepada ayahnya sembari berkata, "Ayah, jika kami menemukan sesuatu yang mencurigakan, maka kami akan langsung mengambil tindakan untuk mengusir mereka semua." Akan tetapi suasana di tempat itu menjadi sunyi karena Wu Heng sama sekali tidak merespons ucapan anaknya. Lalu Wu Heng berkata, "Akhir-akhir ini, aku mendengar bahwa Taesan telah dijuluki sebagai Sang Raja Malam. Jadi apakah kau tahu obat apa yang ia konsumsi?" Mendengar itu, Sang Il berkata, "Aku tidak pernah mendengar apapun tentang hal itu. Aku rasa Taesan hanya meminum obat stamina yang berdampak pada kesehatannya. Bahkan tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Namun karena Taesan begitu sering meminum obat-obatan itu, maka kemungkinan besar dia tidak akan bertahan lama." Sambil berjalan, Wu Heng bergumam, sudah pasti kalau dia telah meminum obat untuk memperkuat staminanya. Namun entah kenapa aku begitu iri kepadanya, sampai-sampai dia dijuluki sebagai Sang Raja Malam. Beberapa saat kemudian, pada sore harinya, terlihat Soso begitu heran ketika melihat 3 orang assassin yang sama sekali tidak pernah ia lihat sebelumnya telah berada di halaman rumah Taesan. Ia pun bertanya kepada Taesan, apa yang telah terjadi kepada mereka? Dengan santainya, Taesan berkata, "Bukankah kau mengatakan bahwa kau membutuhkan beberapa orang pekerja untuk membantumu? Jadi aku pun langsung membawa mereka ke tempat ini." Sambil memperhatikan, Soso berkata, "Meskipun aku pernah mengatakan bahwa aku membutuhkan para pekerja, entah kenapa mereka terlihat sangat mencurigakan." Melihat reaksi Soso, Taesan berkata, "Jika kau tidak suka dengan mereka, maka kau bisa membuangnya." Soso pun melemparkan pandangannya kepada Taesan. Ia bergumam, "Tuan muda mengingat apa yang aku katakan sebelumnya, tetapi dia malah membawa para pekerja yang sangat mencurigakan seperti ini. Meskipun tuan muda mulai bersikap baik, tetap saja hal ini terasa begitu aneh." Kemudian Taesan menghampiri mereka sembari berkata, "Karena kalian berasal dari kegelapan dunia ini, mulai sekarang kalian akan dipanggil sebagai si hitam. Jadi mulai dari kiri ke kanan, kau adalah hitam 1, hitam 2, dan hitam 3. Namun ketika mereka mulai memprotes nama-nama itu, Taesan langsung menatap mereka dengan tatapan mata yang begitu tajam sembari berkata, "Dasar sialan, apakah kalian tidak suka dengan nama itu?" Seketika itu juga mereka semua langsung menghempaskan kepala mereka ke lantai sembari berkata, "Kami akan menerima nama-nama itu dengan senang hati. Benar, kami adalah si hitam. Kami adalah para hitam yang akan melayani Tuan Muda dengan segenap hati dan jiwa kami yang paling dalam. Bahkan kami akan menggunakan nama ini sampai kami mati karena ini adalah sebuah kebanggaan." Sambil berpaling, Taesan berkata, "Soso, kau boleh menyuruh mereka sesuka hatimu karena saat ini mereka adalah bawahanmu." Mendengar itu, Soso bergumam, "Yang aku lihat, mereka seperti orang-orang yang dapat dengan mudah mengalahkan siapapun dengan kekuatan besar mereka. Lantas, bagaimana mungkin aku bisa memberikan perintah kepada orang-orang seperti ini?" Kemudian Taesan bertanya kepada Soso, apakah dia mengetahui di mana Kyungwon berada, karena sejak tadi ia sama sekali tidak melihatnya. Lalu Soso menjawab, "Biasanya yang dilakukan oleh Kyungwon hanyalah melatih seni bela dirinya, karena hanya itulah kesibukan yang ia miliki saat ini." Mendengar itu, Taesan berkata, "Lagi-lagi dia berlatih seni bela dirinya. Sepertinya dia telah menjalani kehidupan yang sangat membosankan sebagai anggota pasukan elit." Di tempat yang berbeda, terlihat Kyungwon tengah berlatih seni bela dirinya untuk memperkuat kemampuannya. Kyungwon bergumam,
Ketika Tuan Muda bertarung melawan sang pemimpin sekte Crimson Dragon, yang ia lakukan hanyalah mendaratkan sebuah serangan kecil dengan telapak tangannya. Jujur saja, aku sama sekali belum pernah melihat seni bela diri seperti itu sebelumnya. Jadi bagaimana Tuan Muda bisa melakukan sesuatu seperti itu? Bahkan aku pun telah mencobanya berulang kali, namun aku sama sekali tidak bisa melakukannya seperti yang dilakukan oleh Tuan Muda. Sejak dulu, aku sama sekali tidak pernah menyesal bergabung dengan pasukan Dragon Warrior. Bahkan aku akan melakukan apa saja untuk membantu keluarga Golden Wall apabila mereka mengalami krisis. Hal itu karena selama aku melakukannya, aku akan mendapatkan bayaran. Namun ketika aku merasakan bahwa aku sama sekali tidak bertambah kuat, aku pun menjadi begitu gelisah. Akan tetapi, semuanya berubah ketika seseorang muncul di hadapanku. Seseorang yang bisa membantuku mencapai sebuah pemahaman yang baru. Namun tiba-tiba saja lamunannya terpecah begitu saja setelah mendengar Taesan berkata, "Kyungwon, mau sampai kapan kau akan berlatih seperti ini? Matahari sebentar lagi akan tenggelam." Apakah kau lupa kalau ketika matahari sudah tenggelam, itu adalah waktunya bagi kita untuk pergi ke rumah bordil? Bersiaplah, karena sebentar lagi kita akan pergi. Kemudian Taesan memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika mendengar Kyungwon yang ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dengan wajah tertunduk, Kyungwon berkata, "Tuan Muda, apakah Anda akan tetap berusaha menyembunyikannya?" Mendengar itu, Taesan bertanya, "Apa yang kau maksud?" Namun Taesan sangat terkejut ketika Kyungwon melanjutkan kata-katanya. Pertama, kejadian yang terjadi pada seorang asasin yang bersembunyi di langit-langit. Kedua, pertarungan melawan sang pemimpin sekte Crimson Dragon. Dan yang terakhir, teknik pembatasan yang telah kau tunjukkan kepada kami. Setelah melihat semua itu, aku pun menjadi sangat yakin. Taesan bergumam, "Dasar sialan. Apakah dia telah menyadari kalau aku adalah orang lain? Awalnya, aku berpikir kalau dia hanya memiliki otot karena yang dia lakukan hanyalah melatih seni bela dirinya. Apakah aku telah lengah sampai-sampai penjaga ini menyadarinya? Sampai saat ini, aku sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui yang sebenarnya, bahwa aku adalah sang Heavenly Demon." Sedikit demi sedikit, aku mulai menyukai bagaimana sikapnya kepadaku. Akan tetapi, jika situasinya sudah menjadi seperti ini, maka mau tidak mau aku harus membunuhnya. Taesan berencana untuk membunuhnya. Tiba-tiba saja ia begitu heran ketika melihat Kyungwon yang berlutut di hadapannya. Di saat itu, ia bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh Kyungwon, sampai-sampai ia telah melakukan sesuatu seperti itu. Kyungwon berkata, "Aku telah mendengar sebuah rumor kalau seseorang yang meridiannya telah terputus adalah orang-orang yang jenius. Jadi apakah engkau adalah salah satu dari mereka? Wahai Tuan Muda, aku mohon, tolong angkatlah aku untuk menjadi muridmu, karena selama ini yang aku lihat, kau sangatlah luar biasa." Mendengar perkataan Kyungwon yang memintanya untuk menjadikannya sebagai murid, Taesan bergumam, apakah dia berpikir kalau aku adalah seorang master bela diri yang sedang menyembunyikan kemampuannya? Dengan tatapan mata yang tajam, Kyungwon berkata, "Wahai Tuan Muda, aku benar-benar ingin bertambah kuat agar aku bisa membalaskan dendamku kepadanya." Saat mendengar itu, Taesan bertanya, "Dendam apa yang telah tersimpan di dalam hatimu?" Kyungwon kembali berkata, "Aku ingin membalaskan dendamku kepadanya yang telah menghancurkan sekte dan juga keluargaku." Akan tetapi, Kyungwon langsung terdiam ketika mendengar Taesan berkata, "Kyungwon, dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah sekalipun kau menggunakan rasa dendammu itu sebagai motivasi pada setiap tindakanmu. Asal kau tahu, ada begitu banyak orang-orang yang telah kehilangan sektenya dan juga keluarga mereka. Jadi kau hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang merasakan hal itu." Mendengar perkataan Taesan, terlihat Kyungwon langsung tertunduk karena apa yang dikatakan oleh Taesan memang benar. Ia tidak merasakan kesedihan itu seorang diri. Kemudian Taesan kembali berkata, mereka yang telah menggunakan emosi sebagai motivasi untuk bertambah kuat dan berkembang sama sekali tidak akan bisa bertahan lama di dunia ini. Orang-orang seperti itu pada akhirnya hanya akan jatuh dan menghilang seiring perasaan mereka yang memudar. Jadi carilah keinginan sejatimu sendiri untuk berlatih dan bertambah kuat. Dengan cara seperti itu, kapanpun kau mau, kau akan bisa membalaskan dendammu. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berpaling meninggalkannya dan bersiap untuk pergi ke rumah bordil. Di saat itu, Kyungwon hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau dia telah mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kata-kata yang diberikan oleh Taesan. Sambil memberi hormat, Kyungwon mengatakan kalau ia akan mengingat semua kata-kata berharga yang telah diberikan kepadanya.
Beberapa saat kemudian, mereka pun berjalan melewati sebuah jembatan untuk menuju ke rumah bordil. Sama seperti yang mereka lakukan biasanya, di saat itu Tae-san menyadari kalau Soyeon sejak tadi hanya berdiam diri sembari mengikuti mereka dari arah belakang. Kemudian Tae-san berkata, "Kyungwan, kau jangan pernah bersikap acuh dan tidak peduli kepada wanita itu. Jadi ajaklah dia berbicara agar ia sama sekali tidak merasa bosan." Sontak saja Kyungwan sangat terkejut. Wajahnya menjadi gugup ketika Tae-san melanjutkan kata-katanya. "Aku tahu kalau kau memiliki sebuah rasa kepada Soyeon, jadi kau tidak usah berpura-pura tidak peduli kepadanya." Pada sisi lain, sambil menarik napas panjang, Soyeon bergumam, "Aku tidak menyangka kalau kami akan melakukan sesuatu seperti ini setiap hari. Bahkan sampai saat ini, aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah dilihat oleh nona muda sampai-sampai ia begitu suka kepada bajingan ini." Namun tiba-tiba saja, Tae-san langsung menghentikan langkah kakinya. Ketika ia mencium sebuah aroma yang begitu familiar telah menyebar terbawa angin. Sambil tertawa, Tae-san berkata, "Aku tidak menyangka kalau di tempat ini aku bisa mencium bau darah." Akan tetapi, Kyungwan dan juga Soyeon mengatakan kalau mereka sama sekali tidak mencium apapun, apalagi bau darah. Meskipun mereka berdua telah memekarkan hidung mereka, dengan kesalnya Tae-san berkata, "Dasar bodoh, apakah kalian mencium hanya dengan menggunakan hidung saja?" Tae-san bergumam, "Sepertinya ini adalah sebuah aroma dari seorang assassin yang tangannya telah terputus. Tetapi aku rasa kalau dia tidak hanya seorang diri, karena aku telah merasakan kehadiran orang lain." Kualitas dan juga kuantitas aura yang dipancarkan oleh orang itu telah berada pada tingkatan yang lebih tinggi karena bau darah yang keluar dari tubuhnya terasa jauh lebih pekat. Kemudian, Tae-san mengatakan kalau aroma darah itu datang dari dua orang yang berada di dalam hutan. Lalu ia pun memerintahkan kepada Kyungwan untuk membunuh salah satu dari mereka. Tanpa berpikir panjang sedikit pun, dengan sangat cepat Kyungwan langsung pergi meninggalkan mereka semua sambil bersiap untuk menarik bilah pedangnya. Soyeon bergumam, "Aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran siapapun di tempat ini selain mereka berdua. Jadi bagaimana mungkin Tuan Muda bisa merasakan kehadiran orang lain?" Tiba-tiba saja Soyeon sangat terkejut ketika melihat sebuah belati melintas tepat di samping wajahnya, tertuju kepada Tae-san. Akan tetapi, Soyeon langsung terdiam ketika melihat Tae-san menangkap belati itu hanya dengan menggunakan kedua jarinya. Dengan santainya, Tae-san berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Di dalam sebuah pertarungan yang tidak terduga, kau akan mati apabila kau hanya mematung seperti itu. Jadi berhentilah menatapku, karena musuhnya telah menampakkan keberadaannya." Di saat itu, Soyeon langsung melemparkan pandangannya ke arah hutan karena dia telah merasakan hawa membunuh yang begitu kuat muncul di hadapannya. Memang benar adanya, di saat itu seseorang telah berlari ke arahnya sambil mengacungkan bilah pedangnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tanpa berpikir panjang sedikit pun, assassin itu langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh Soyeon. Meskipun ia hanya menggunakan satu tangan dalam serangannya, akan tetapi ia mampu memberikan sebuah tekanan yang sangat berat kepada Soyeon. Di saat itu, Soyeon menyadari kalau lelaki itu adalah seorang assassin yang sebelumnya telah melarikan diri karena tangannya telah terputus. Sambil tertawa, assassin itu berkata, "Dari yang aku lihat, kau jauh lebih lemah daripada seseorang yang aku lawan sebelumnya. Jadi aku akan bisa melawanmu meskipun aku hanya menggunakan satu tangan." Mendengar perkataan assassin itu yang telah menghinanya, terlihat Soyeon sangat kesal. Lalu ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk melakukan serangan balik kepada assassin itu. Akan tetapi, serangannya hanyalah sia-sia karena assassin itu telah melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak di antara mereka berdua. Ketika Soyeon ingin mengejarnya, tanpa ia sadari, ia telah menginjak sebuah jebakan yang telah terpasang di atas jembatan itu. Seketika itu juga, sebuah ledakan dan juga percikan api langsung menyambar tubuhnya sehingga ia tidak mampu untuk mengejar assassin itu lagi. Di saat Soyeon sedang lengah, assassin itu langsung melompat melewatinya dengan tujuan untuk menyerang Tae-san. Melihat pergerakan assassin itu, akhirnya Soyeon menyadari kalau assassin itu dengan sengaja telah menciptakan celah agar ia bisa menyerang Tae-san yang berada tepat di belakangnya. Dengan panik, Soyeon bergumam, kalau situasinya sudah menjadi seperti ini, maka Tuan Muda akan terbunuh karena dia sama sekali tidak bisa menggunakan seni bela diri untuk melindungi dirinya sendiri.
Di saat itu, ia telah membayangkan kalau Tae-san telah mati karena jantungnya yang telah ditusuk oleh assassin itu. Ternyata, orang itu telah berhasil menusukkan bilah pedangnya, sehingga pedang itu telah menembus tubuh Tae-san. Sambil tertawa, Tae-san berkata, "Di saat yang seperti ini, kita bahkan bisa melihat siapa yang sama sekali tidak berpengalaman di antara kita berdua." Sontak orang itu sangat terkejut ketika ia menyadari kalau bilah pedangnya sama sekali tidak menembus dada Tae-san. Dengan wajah yang begitu panik, ia pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin bilah pedangku hanya tertancap tepat di bawah ketiak Tae-san, sedangkan yang aku targetkan adalah jantungnya. Kemudian ketika assassin itu terpaku dengan rasa terkejutnya, terlihat Tae-san langsung mengayunkan salah satu tangannya untuk mematahkan batang leher assassin itu. Seketika itu juga, ia pun langsung memuntahkan banyak darah, meskipun yang dilakukan oleh Tae-san hanyalah memberikan sebuah pukulan kecil pada batang lehernya. Bahkan di saat itu, ia pun langsung tersungkur ke atas lantai dan sama sekali tidak mampu untuk berdiri lagi. Pada sisi yang lain, terlihat Soyeon hanya terpaku setelah menyaksikan pemandangan itu. Lalu ia bergumam, "Aku tidak percaya dia mampu mengalahkan seorang seniman bela diri yang bahkan levelnya jauh di atasku hanya dengan satu kali tebasan tangan saja." Dan dengan geramnya kemudian Tae-san berkata, "Untuk yang kesekian kalinya aku mengatakan ini kepadamu. Ketika kau berada di dalam pertarungan, maka kau harus fokus. Kita tidak tahu situasi apa yang akan kita hadapi di saat kita sedang lengah." Lalu Tae-san pun memerintahkan kepada Soyeon untuk membereskan dan juga membawa mayat itu. Tae-san berpikir, dengan membawa mayat ini, mungkin saja ia akan bisa mendapatkan sebuah informasi yang sangat berharga. Entah itu dari wajahnya, fisiknya, tatonya, meridiannya, ataupun semua barang yang ia bawa. Itu merupakan sebuah petunjuk yang sangat potensial. Sambil membereskan mayat itu dengan wajah yang begitu gugup, Soyeon bergumam, "Orang ini telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Padahal, yang aku lihat, Tuan Muda hanya memukulnya dengan sebuah pukulan yang begitu halus." Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Tae-san. Di saat itu, yang ia lihat, Tae-san sangat berbeda daripada sebelumnya. Dulunya yang aku tahu, Tae-san hanyalah seseorang yang lemah, yang bahkan tidak mampu menggunakan seni bela diri. Akan tetapi, saat ini dia adalah orang yang sama sekali tidak bisa aku tebak. Sepertinya aku telah bertemu dengan seseorang yang akan mengubah kehidupanku. Namun, untuk sementara waktu, aku harus mengawasinya, karena aku ingin mengetahui teknik apa yang baru saja ia gunakan untuk membunuh assassin itu. Beberapa saat kemudian, sambil berjalan, Tae-san berkata, "Soyeon, apakah kau tahu kalau kau adalah seseorang yang begitu lemah untuk bisa melindungiku? Jadi mulai dari sekarang kau harus berlatih bersama Kyungwon agar kau bisa memperkuat kemampuanmu." Mendengar itu, Soyeon hanya terdiam. Ia kembali berpikir, apakah Tuan Muda berencana untuk menjadikanku sebagai muridnya? Tapi, apa yang akan ia ajarkan kepadaku? Tiba-tiba saja Soyeon sangat terkejut ketika menyadari kalau Kyungwon sama sekali tidak ada bersama mereka. Dengan santainya, Tae-san berkata, "Kita tidak perlu mengkhawatirkan orang itu, karena aku yakin kalau dia akan mampu menyelesaikannya. Tetapi, jika kau ingin menjemputnya, maka pergilah sekarang juga." Pada sisi yang lain, terlihat Kyungwon telah berhasil mengalahkan assassin itu dengan kemenangan yang begitu telak. Lalu ia bergumam, "Aku tidak menduga kalau dia adalah lawan yang jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan sebelumnya. Meskipun dia memiliki kemampuan seni bela diri yang cukup bagus, aku sangat bersyukur kalau aku bisa mengalahkannya dengan cepat." Tiba-tiba saja Kyungwon menyadari sesuatu. Entah kenapa, ia merasakan kalau suasananya telah menjadi begitu sunyi. Di saat itu, Kyungwon bertanya-tanya, kemana Tae-san pergi? Karena ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran siapapun di dalam hutan itu. Cerita berpindah berlatar di sebuah markas utama Satuan Intelijen Golden Wall Merchant yang dikenal sebagai Pavilion Joseo. Terdengar suara Sang-il yang mengatakan Tae-san telah membawa seorang mayat ke rumah bordil, sehingga semua orang yang ada di sana telah mengetahui tentang dirinya. Mendengar itu, Wu Haeng berkata, "Awalnya aku ingin membawa rumah bordil itu secara diam-diam ke pihak kita, tetapi sepertinya situasinya telah menjadi begitu rumit." Sang-il kembali berkata, "Namun, yang aku dengar, mayat itu tidak meninggalkan sebuah jejak, sehingga begitu sulit bagi kita untuk mencari tahu siapa identitasnya." Selain itu, orang-orang dari sekte Crimson Dragon mengatakan kalau mereka sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menerima permintaan itu untuk mengejar Tae-san. Setelah kami mencari informasi tentang siapa sebenarnya seseorang yang telah membuat permintaan itu, mereka pun berpura-pura tidak mengenali orang itu.
Mendengar itu, Wu Haeng berkata, mereka berpura-pura tidak mengenali orang itu karena mereka tidak bisa mengakui kalau mereka telah mencoba untuk membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Aku menyadari kalau ada begitu banyak pasang mata yang mencoba untuk mengawasi dan juga mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka hal ini hanya akan memberikan dampak yang begitu buruk pada reputasi keluarga Golden Wall Merchant. Kemudian Wu Haeng kembali berkata, sepertinya sudah sangat lama kita membiarkan Tae-san melakukan pergerakan tanpa adanya pengawasan. Bahkan yang aku dengar belakangan ini, kesehatannya mulai membaik. Sang Il berkata, hal itu sama sekali tidak disangka. Bagaimana mungkin kesehatannya membaik setelah dia menggunakan vitalitasnya? Apakah mungkin dia telah meminum sebuah eliksir ataupun obat-obatan yang mampu memberikan kekuatan yang seperti itu? Namun di saat itu Wu Haeng hanya terdiam. Akan tetapi dari tatapan kedua matanya sangat jelas terlihat kalau dia begitu iri kepada Tae-san karena Tae-san telah memiliki sebuah vitalitas yang mampu menggetarkan para wanita pada setiap malamnya. Di tempat yang berbeda, terlihat Tae-san telah bersiap untuk menyantap berbagai macam makanan yang telah dihidangkan oleh Soso. Tae-san juga mengajak semua orang yang bekerja kepadanya untuk makan bersama. Saat mendengar Tae-san bertanya mengapa mereka sama sekali tidak menyentuh makanannya, Kyung-wan pun berkata, wahai tuan muda, bagaimana mungkin kami semua makan bersamamu, sedangkan kami hanyalah para pekerja? Dengan santainya, Tae-san berkata, bukankah sudah sewajarnya kalau kalian makan bersamaku? Kalian adalah orang-orangku, jadi dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang, kita akan selalu makan bersama seperti ini ketika jam makan telah tiba. Terlihat ketiga pelayan itu langsung tertawa tipis karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan makan bersama Tae-san setiap hari. Mereka berpikir, apabila kami makan bersama tuan muda, maka kami akan mendapatkan berbagai macam makanan yang begitu lezat. Tepat di sampingnya, Soso berkata, wahai tuan muda, aku telah mendengar sebuah kabar kalau Dubhe Divine Physician akan tiba hari ini. Menurut informasi, dia adalah seorang tabib yang sangat terkenal yang dapat menyembuhkan penyakit meridian yang telah terputus. Terlihat Kyung-wan dan yang lainnya langsung tersedak ketika mendengar Tae-san berkata, aku sama sekali tidak membutuhkan seorang tabib karena aku akan sembuh hanya dengan mengunjungi rumah bordil setiap harinya. Sambil berteriak, Soso berkata, hal itu sangatlah mustahil. Ini bukan seperti mengisi energi dengan mencuri energi yin. Mendengar itu, Tae-san pun berkata, sepertinya yang kau katakan memanglah benar. Jadi siapa sebenarnya orang itu dan di mana saat ini ia berada? Soso berkata, yang aku dengar, sang tabib saat ini berada di wilayah Wuhan dan juga aku telah mendengar kalau ia sangat ingin melihat-lihat bagaimana kediaman keluarga Golden Wall, terutama kediaman tuan muda. Pada sisi yang lain, terlihat seorang lelaki muda berjalan di atas pegunungan yang langsung menghadap ke arah kediaman keluarga Golden Wall. Dia adalah seorang tabib yang dirumorkan mampu menyembuhkan penyakit meridian yang telah terputus. Sambil tertawa, ia berkata, ternyata kediaman keluarga Golden Wall Merchant adalah sebuah tempat yang benar-benar begitu megah. Terlihat ruangan makanan itu telah menjadi sunyi karena mereka telah menikmati hidangan mereka tepat di hadapan Tae-san, yang mana hal itu telah membuat mereka menjadi merasa canggung. Kemudian Tae-san berkata, aku telah mendengar kalau Hitam Satu telah melakukan banyak pekerjaan yang sangat membantu di rumah ini. Jadi aku rasa kalau kau sepertinya begitu betah untuk tinggal di tempat ini. Dengan wajah yang begitu gugup, Hitam Satu berkata, tuan muda, yang aku lakukan hanyalah mengawasi gudang saja karena itu adalah sebuah tugas yang sudah diberikan kepadaku. Di sampingnya, Hitam Dua dan juga Hitam Tiga langsung mengucapkan kata-kata yang sama kalau mereka telah melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin meskipun mereka tanpa diberikan sebuah perintah untuk melakukannya. Lalu Hitam Satu berkata, wahai tuan muda, jika diperhatikan dari sudut pandang mataku, entah kenapa pada setiap harinya kau benar-benar menjadi semakin tampan. Yang aku lihat, kalau tinggimu telah bertambah dan juga otot-ototmu telah berkembang menjadi lebih kencang. Bahkan sesuatu yang lebih jelas adalah kalau kulitmu telah menjadi semakin lembut. Jika saja aku adalah seorang wanita, mungkin saja aku akan jatuh cinta kepadamu.
Mendengar itu, dengan kesalnya Taesan berkata, "Dasar sialan, mendengar kata-kata seperti itu dari mulutmu sangatlah menjijikkan. Katakan padaku, apakah kau mau kalau pembatas itu aku pindahkan ke mulutmu agar kau tidak berbicara macam-macam seperti ini?" Dengan wajah yang berkeringat dingin, Hitam Satu berkata, "Tuan Muda, aku mohon, tolong maafkan aku dan aku akan memasukkan sebuah batu yang sangat besar ke dalam mulutku untuk mengunci mulutku sendiri." Taesan bergumam, "Yang aku rasakan kalau kulitku tidak sepucat sebelumnya, dan itu artinya kalau tubuh ini secara perlahan telah membaik. Apakah ini adalah sebuah efek dari teknik Soul Augmenting Demonic Art yang aku gunakan dengan cara yang berbeda? Jika memang seperti itu, maka aku harus mengumpulkan lebih banyak jiwa lagi untuk pemulihan tubuh ini, dan apabila aku terus melakukan itu, maka suatu hari nanti tubuh ini akan pulih seutuhnya." Cerita berpindah. Terlihat Divine Physician bersama rombongannya telah sampai tepat di hadapan pintu utama kediaman keluarga Golden Wall. Tanpa pikir panjang sedikit pun, para penjaga langsung membuka gerbang utama dan mempersilakan rombongan tabib untuk masuk ke dalam tempat itu. Pada saat itu ia telah disambut oleh kepala pelayan yang bernama Ga Mujin. Sambil memberi hormat ia berkata, "Kami sudah menunggu kedatangan Anda, Divine Physician, dan ini adalah sebuah kehormatan untuk bisa bertemu dengan Anda secara langsung." Mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari kepala pelayan, Divine Physician hanya tersenyum sembari berkata, "Ini adalah takdir yang telah membawaku ke tempat ini, tetapi aku ingin melihat pasiennya terlebih dahulu. Jadi, apakah kau bisa mengantarku kepadanya sekarang juga?" Ga Mujin bergumam, dia terlihat jauh lebih muda daripada yang dirumorkan. Apakah mungkin kalau dia telah memakan semacam eliksir yang bisa membuatnya terlihat awet muda? Jika memang seperti ini, aku akan bertanya kepadanya eliksir apa yang telah ia gunakan. Secara hati-hati, ia pun langsung membawa Divine Physician bersama rombongannya untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Golden Wall. Di saat itu, ia berpikir dengan sangat keras bahwa reputasi yang dimiliki oleh tabib bukanlah sesuatu yang tidak mendasar. Semua orang telah mengetahui kalau tabib adalah seseorang yang sangatlah luar biasa dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit langka, terlebih lagi tentang meridian yang telah terputus. Saat mendengar Divine Physician yang memberikan sebuah pujian betapa megahnya kediaman keluarga Golden Wall, Ga Mujin pun berkata, sang master telah berusaha dengan sangat keras untuk membangun tempat ini, dan ini adalah salah satu dari 3 pavilion yang berada di dalam kediaman keluarga Golden Wall, karena pavilion itu sangatlah luas. Mereka pun akhirnya telah sampai pada sebuah taman yang ditata dengan begitu indah dan juga dirawat dengan sangat teliti. Di saat itu, Hitam 2 dan juga Hitam 3 telah merawat taman itu dengan begitu rajin karena Danyung yang telah memberikan sebuah arahan kepada mereka. Seketika itu juga, Divine Physician langsung terdiam. Matanya melebar ketika melihat Danyung yang berdiri di antara hamparan bunga-bunga yang bermekaran itu. Yang ia lihat kalau Danyung begitu mempesona, sampai-sampai keindahan wajahnya, kulitnya, dan juga tatapan kedua matanya telah menggetarkan perasaannya. Ia pun bertanya kepada Ga Mujin, siapa sebenarnya wanita itu? Ga Mujin pun berkata, dia adalah salah satu dari para pelayan Tuan Muda kedua. Seperti yang kita lihat, dia memiliki sebuah kecantikan yang sangatlah luar biasa. Akan tetapi, sebelum dia datang ke tempat ini, dia adalah seorang wanita penghibur, dan dia juga adalah salah satu dari para wanita yang datang ke tempat ini dan meminta untuk menjadi pelayannya Tuan Muda kedua. Kemudian Divine Physician melemparkan pandangannya ke arah lain karena ia menyadari ada begitu banyak wanita cantik lainnya yang telah bekerja pada wilayah kediaman Taesan. Ia pun bertanya kepada Ga Mujin, apakah para pelayan itu sama seperti Danyong? Ga Mujin pun menjelaskan kalau mereka adalah para pelayan baru yang baru saja tiba di tempat ini dan meminta secara langsung untuk bekerja pada kediaman Tuan Muda. Itulah sebabnya di tempat ini ada begitu banyak para wanita cantik yang bekerja sebagai pelayan. Terlihat Divine Physician langsung tertawa. Ia berkata, mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat langka sampai-sampai aku sangat ingin memiliki mereka semua. Sontak Ga Mujin sangatlah terkejut. Ia bergumam, aku tidak menyangka kalau tabib suci ini telah tertarik kepada para wanita. Yang aku tahu, tabib surgawi telah dikenal karena mereka telah menjauhi nafsu duniawi, terutama yang berhubungan dengan para wanita. Lalu Ga Mujin pun langsung tertawa. Ia berkata, aku mengerti tentang perasaanmu karena para pelayan wanita ini sangatlah cantik, yang bahkan lebih cantik daripada para wanita yang biasanya.
Akan tetapi, Gamujin langsung terdiam ketika Divine Physician memotong perkataannya. Ia berkata, "Yang aku maksud adalah bentuk fisik murni yang mereka miliki, dan itu adalah sebuah istilah yang diberikan oleh masterku untuk menyebut sebuah rangka tubuh yang dimiliki oleh para wanita itu. Tubuh mereka sangatlah murni, seperti sebuah salju yang turun dari langit. Meskipun mereka terlihat berusia 20 tahun, akan tetapi mereka memiliki kemurnian yang sangatlah menakjubkan. Mereka akan bisa berkembang dengan sangat hebat, entah apapun yang mereka pelajari." Setelah mendengar itu, Gamujin meminta maaf karena dia telah salah menilai dirinya. Divine Physician kembali berkata, "Aku sama sekali tidak mempermasalahkan dengan apa yang kau pikirkan. Tetapi jika dibolehkan, apakah aku bisa menjadikan para pelayan itu untuk menjadi murid pribadiku?" Mendengar itu, Gamujin sangatlah terkejut. Ia bertanya-tanya, apakah mereka telah memiliki sebuah kualitas sebagai seorang tabib sampai tabib surgawi sangat ingin menjadikan mereka sebagai muridnya. Sambil tertawa, Divine Physician berkata, "Jika kau membolehkannya, maka aku sama sekali tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Seperti yang aku katakan sebelumnya, mereka adalah seseorang yang sangat pantas untuk dijadikan murid. Mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan salju yang begitu murni, sehingga mereka memiliki sebuah potensi yang tidak terbatas." Setelah mengatakan itu, Divine Physician bergumam, "Selama para wanita itu tidak bodoh, maka aku sama sekali tidak peduli dengan kecantikan mereka. Aku yakin kalau kepala pelayan ini akan memberikan para wanita itu karena dia sama sekali tidak ingin kehilangan sebuah kesempatan untuk bekerja sama denganku. Selain itu juga, aku telah memiliki beberapa orang tabib yang sangat terkenal yang bekerja di bawah kendaliku. Jadi aku sangat yakin kalau dia akan mengizinkan para wanita itu untuk menjadi muridku yang seutuhnya. Akan tetapi, harapannya untuk bisa menjadikan para pelayan itu sebagai muridnya telah berakhir dengan sia-sia karena Tae-san telah menolaknya secara langsung." Divine Physician sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka jika ada seseorang yang berani untuk menolak permintaannya secara langsung seperti itu. Divine Physician berkata, "Tuan muda, apakah kau tidak mau memikirkan hal ini terlebih dahulu? Apakah kau tahu kalau ini akan menjadi sebuah kesempatan yang sangat bagus bagi para wanita itu?" Dengan santainya Tae-san berkata, "Bukankah kau sudah memiliki 10 orang murid yang telah mengabdi kepadamu, dan sekarang kau ingin menambah 4 orang lagi? Apakah kau sadar kalau kau adalah seseorang yang begitu serakah?" Divine Physician berkata, "Para tabib yang datang bersamaku itu bukanlah murid pribadiku. Mereka hanya membantu dengan apa yang sedang aku kerjakan saat ini." Terlihat Tae-san hanya tersenyum tipis. Ia kembali berkata, "Meskipun kau mengatakan itu, akan tetapi yang aku lihat tidak seperti yang kau katakan. Karena para orang tua itu selalu saja mengikutimu kemanapun kau pergi. Dari sikap mereka yang selalu tunduk kepadamu, sangat jelas terlihat kalau hierarki di antara kalian telah terbentuk dengan sangat kuat. Dan itu sudah menunjukkan kalau mereka adalah muridmu, atau mungkin para bawahanmu. Apakah mungkin kalau kau sebenarnya jauh lebih tua daripada yang terlihat saat ini?" Mendengar itu, Divine Physician langsung terdiam. Ia bergumam, entah kenapa sikapnya tidak seperti yang aku dengar selama ini. Mereka mengatakan kalau Tae-san hanyalah orang biasa yang tidak bisa berbicara dengan santai seperti ini. Sambil bersiap untuk menuangkan minuman ke dalam gelas, Divine Physician berkata, "Apakah kau tahu kalau kesempatan untuk mempelajari tentang medis tidak akan datang dengan begitu saja? Asal kau tahu kalau ini adalah sebuah penawaran yang sangat langka." Tae-san berkata, "Untuk apa mereka semua harus belajar tentang medis kepadamu? Selain itu juga, aku menyadari inti dari masalah ini adalah karena kau sangat ingin mengambil sesuatu yang aku miliki. Sebenarnya, kau tidak membawa mereka hanya untuk mengajari mereka tentang medis, akan tetapi kau ingin menjadikan mereka sebagai bahan penelitian yang sangat bagus." Mendengar itu, Divine Physician langsung terdiam. Ia sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya karena Tae-san sejak dari awal telah membuatnya menjadi tersudut. Kemudian Divine Physician berkata, "Apa yang kau katakan? Mana mungkin seorang manusia akan menggunakan manusia lainnya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian?" Akan tetapi, Divine Physician kembali terdiam untuk yang kedua kalinya. Ketika mendengar Tae-san yang berkata,
Sejak aku mengatakan kalau kau akan menggunakan manusia sebagai bahan penelitian, tetapi aku hanya mengatakan kalau mereka adalah sebuah bahan yang sangat bagus. Dengan kesalnya, Divine Physician bergumam, "Dasar sialan, dia dengan sengaja telah menghinaku. Apakah aku harus membunuhnya? Karena dia telah memiliki penyakit unik, yaitu meridian yang terputus. Aku yakin kalau semua orang yang ada di sini akan percaya kepadaku jika aku mengatakan kalau bajingan ini telah mati ketika kami melakukan pengobatan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Divine Physician langsung terdiam ketika garis merah telah terbentang tepat di hadapannya, dan itu adalah sebuah tetesan air yang telah dilemparkan Taesan kepadanya. Seketika itu juga, ia pun merasakan hawa membunuh yang begitu mengerikan yang dipancarkan oleh Taesan, sampai-sampai ia sama sekali tidak sanggup untuk bergerak lagi. Lalu dengan nada yang begitu berat, Taesan berkata, "Apakah aku terlihat seperti sebuah target yang akan mudah untuk kau atasi? Yang aku lihat, kalau seni bela dirimu hanya berada di bawah rata-rata. Kau hanya bisa menggunakannya untuk kepentingan medismu saja. Sepertinya dengan membunuhmu di tempat ini adalah sebuah solusi yang sangat baik, karena kau sangat berani berencana untuk membunuhku ketika aku sedang lengah. Jadi apakah kau sudah siap untuk bertemu dengan sang pencabut nyawa?" Divine Physician sangatlah terkejut. Matanya terbelalak karena ia merasakan kalau Taesan adalah seseorang yang sangat berbahaya, yang bahkan jauh lebih berbahaya daripada seorang iblis. Divine Physician bergumam, bagaimana mungkin dia bisa memancarkan hawa membunuh yang begitu besar seperti ini? Aku yakin dia telah menyembunyikan sesuatu yang begitu dalam dan juga sangatlah mengerikan. Entah kenapa naluriku mengatakan kalau aku bertindak dengan gegabah, maka hal itu akan membawa sebuah bencana yang begitu besar yang mungkin saja akan membunuhku. Karena Divine Physician begitu ketakutan, sampai-sampai tanpa ia sadari, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras. Kemudian Taesan kembali berkata, "Menurutku untuk membunuhmu bersama para penjaga yang datang bersamamu bukanlah masalah yang besar. Terkecuali orang yang aku hadapi itu adalah para tetua yang berasal dari aliansi Murim. Asal kau tahu, masalah ini sangatlah menggangguku. Para wanita itu adalah orang-orang yang mencari perlindungan di bawah sayapku. Jadi, bukankah sudah sewajarnya jika aku bersikap seperti ini ketika ada seseorang yang mencoba untuk mengambilnya dari genggamanku sambil meletakkan telunjuknya di atas bibir?" Taesan kembali berkata, "Divine Physician, dengarkan aku baik-baik. Yang aku inginkan hanyalah sebuah kehidupan yang begitu tenang tanpa adanya sebuah masalah yang mencoba untuk mengusikku." Di saat itu, Divine Physician tiba-tiba saja merasakan kalau seluruh tubuhnya telah menegang, yang seakan-akan dilumpuhkan oleh rasa takut yang begitu luar biasa. Aku merasa kalau aku seolah-olah telah berubah menjadi seekor anak anjing yang sama sekali tidak berdaya di hadapan seekor harimau yang sedang kelaparan. Kemudian, sambil tertawa, Taesan kembali berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak pernah membiarkan satu orang pun yang berencana mengambil sesuatu yang aku miliki bisa pergi hidup-hidup dari hadapanku. Tetapi untuk saat ini, aku sedang membutuhkan seseorang yang bisa mengurus beberapa masalah di tempat ini." Mendengar itu, Divine Physician bergumam, "Dasar sialan, sepertinya aku telah datang ke tempat yang salah. Aku telah merasakan sesuatu yang sangat mengerikan seperti ini di masa lalu. Namun orang itu telah menemui kematian yang brutal dan juga sangatlah mengerikan, sehingga begitu sulit bagiku untuk melupakan tentang peristiwa itu." Beberapa saat kemudian, terlihat Ga Mujin sangatlah terkejut ketika mendengar Divine Physician yang mengatakan kalau dia ingin bekerja kepada Taesan. Sambil memberi hormat, Ga Mujin berkata, "Ini adalah sebuah keputusan yang sangat bagus. Aku berjanji kalau kau tidak akan pernah merasa kecewa dengan apa yang telah kami sediakan untuk dirimu dan juga yang lainnya." Dengan santainya, Divine Physician berkata, "Hal ini tidak akan menjadi masalah karena aku yakin kalau Tuan Muda pastinya mengetahui apa yang harus dilakukan." Setelah mengatakan itu, ia pun bergumam, "Aku sudah menjalani sebuah kehidupan yang begitu bebas untuk waktu yang cukup lama. Akan tetapi, siapa yang menyangka kalau kehidupanku telah kacau dengan cara yang seperti ini? Perawatan bajingan itu tidak hanya memakan waktu selama 1 bulan ataupun 2 bulan saja. Yang aku butuhkan untuk kesembuhannya hanyalah waktu, karena butuh waktu lebih dari 1 tahun dengan cara mengerahkan segala usahaku. Namun, dari tatapan kedua matanya, kurasakan kalau itu tidak hanya hawa membunuh yang biasa saja. Itu adalah tatapan seorang iblis yang seakan-akan telah menguasai dunia ini. Hanya keberuntungan yang aku dapatkan di hari ini adalah aku bersyukur kalau aku tidak kencing di celana, karena aku telah merasakan rasa takut yang sangatlah luar biasa.
Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, mereka pun berencana untuk pergi ke rumah bordil seperti yang biasanya. Namun di saat itu, Kyung-wan begitu gelisah. Ia pun bertanya kepada Tae-san, apakah situasinya tidak akan menjadi masalah? Kyung-wan berkata, seperti yang Anda perintahkan Tuan, aku sudah memberikan teknik pembatasan kepada semua tabib yang bekerja di bawah kendali Divine Physician. Akan tetapi, entah kenapa Anda sama sekali tidak memerintahkan untuk memberikan sebuah pembatas kepada Divine Physician. Dengan santainya, Tae-san berkata, kau tidak usah memikirkan orang itu karena aku sudah memberikan sebuah pembatas kepadanya. Aku dengan sengaja melakukannya sendiri karena aku tahu kalau kalian tidak akan bisa melakukannya. Saat mendengar Kyung-wan yang bertanya mengapa ia telah memerintahkan mereka berdua untuk memberikan pembatasan kepada yang lainnya, Tae-san pun kembali berkata, apakah kau sudah lupa kalau aku sedang sakit? Apakah kau tahu kalau melakukan pembatasan itu sangatlah melelahkan? Terlebih lagi, mereka bukanlah hanya sekedar para tabib sembarangan. Mendengar itu, Kyung-wan langsung meminta maaf kepada Tae-san karena ia telah lancang menanyakan sesuatu yang seperti itu. Akan tetapi, beda halnya dengan Soyeon. Ia bergumam, mengapa dia mengatakan kalau dia begitu lemah, sedangkan dia selalu saja mengunjungi rumah bordil pada setiap malamnya. Tiba-tiba saja Divine Physician telah datang untuk menghampiri mereka semua. Melihat kedatangannya, Kyung-wan bertanya, apakah ia akan ikut bersama mereka? Sambil tersenyum, Divine Physician berkata, sudah menjadi tugasku. Aku akan selalu menjaga kesehatan Tuan Muda kemanapun ia pergi. Di sampingnya, Soyeon berkata, apakah tidak akan menjadi masalah bagi seseorang yang sedang sakit untuk mengunjungi rumah bordil pada setiap harinya? Bahkan setiap kali ia ke tempat itu, maka ia akan melakukannya pada sepanjang malam. Sontak Divine Physician sangatlah terkejut. Ia bergumam, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya sampai semalaman penuh? Seharusnya dia berada di ambang kematian jika dia melakukannya dalam waktu yang sangat lama seperti itu. Kemudian ia bertanya, Tuan Muda, bolehkah aku memeriksa denyut nadimu? Dengan kemampuan yang aku miliki, aku bisa melakukannya sekarang juga. Sambil memegang tangan Tae-san, ia bergumam, dengan cara yang seperti ini, aku bisa mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi tubuhnya saat ini. Ketika ia menyentuh tangan Tae-san, Divine Physician sangatlah terkejut dengan apa yang ia rasakan setelah ia memeriksa denyut nadinya. Dengan nada yang terbata-bata dan wajah yang berkeringat dingin, Divine Physician berkata, Tuan Muda, apakah kau yakin kalau kau benar-benar masih hidup? Kyung-wan dan juga Soyeon sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Divine Physician telah mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu. Mereka yakin kalau tabib itu tidak mungkin mengatakan sesuatu yang sembarangan karena dia adalah tabib ilahi yang sangat terkenal akan kehebatannya. Dengan tatapan mata yang datar, Tae-san berkata, apakah kau terkejut karena aku masih hidup? Setelah membaca urat nadinya, Divine Physician berkata, Tuan Muda, mungkin saja ucapanku sedikit kasar, akan tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat titik meridian yang serusak ini. Bahkan aku sama sekali tidak menyangka kalau meridian Anda pada bagian bawah juga rusak. Ini bukanlah sekedar masalah keajaiban, akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Apakah kau tahu, jika meridian telah terputus, maka itu artinya adalah kematian. Aku sama sekali tidak ingin mengatakannya, namun jika dilihat dari kondisimu, kau seperti seorang mayat yang sedang berjalan. Mendengar itu, Tae-san pun berkata, Kyung-wan, apa yang harus kita lakukan? Karena dia telah menyebutku sebagai mayat hidup. Sambil mengangkat tangannya, Kyung-wan berkata, sepertinya akan lebih baik kalau kita meledakkan kedua bijinya untuk menyumbat mulutnya itu. Sontak, Divine Physician sangatlah terkejut jika kedua bijinya akan diledakkan. Ia berkata, Tuan Muda, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah kalau tubuh dalam kondisi yang sangat sekarat, jadi kau harus diobati dengan secepat mungkin sebelum semua itu menjadi semakin buruk. Namun Divine Physician langsung terdiam ketika mendengar Tae-san yang berkata, apakah kau bisa mempertaruhkan nyawamu atas apa yang baru saja kau katakan itu? Dengan tatapan mata yang berbinar, Divine Physician berkata, aku sangat yakin dengan diagnosis yang aku lakukan kepadamu. Tetapi aku tidak bisa untuk mempertaruhkan nyawaku hanya karena Tuan Muda masih hidup. Namun meskipun aku tidak bisa, tetap saja aku akan merawatmu karena ini sudah menjadi tugasku untuk mengobatimu. Sambil berjalan meninggalkannya, Tae-san berkata, kalau kau sama sekali tidak mau mempertaruhkan nyawamu, maka berhentilah berbicara kepadaku. Bahkan akan lebih baik kalau kau pulang saja.
Divine Physician hanya tertawa. Ia berkata, "Tentu saja, aku akan selalu mengikutimu kemanapun kau pergi, karena kau saat ini telah menjadi tuanku." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Sekeras apapun aku berpikir, tetap saja hal ini sangatlah aneh. Aku masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin ia masih hidup dalam kondisi tubuh yang sekarat seperti itu?" Saat mendengar Divine Physician yang bertanya bagaimana bisa Taesan mengetahui tentang identitasnya, sampai-sampai ia juga tahu bagaimana kualitas seni bela dirinya, dengan santainya Taesan mengatakan kalau ia sama sekali tidak peduli kepadanya. Divine Physician kembali berkata, "Tuan muda, berhentilah bercanda dengan cara seperti ini. Jadi katakan kepadaku, apakah kau adalah salah satu dari anggota kultus itu? Ataukah mungkin keluarga Golden Wall adalah salah satu cabang rahasia yang dimiliki oleh kultus itu?" Terlihat Kyungwon dan juga Soyeon langsung menghentikan langkah kaki mereka. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Divine Physician sangat berani menanyakan sesuatu seperti itu kepada tuan muda. Mereka menyadari kalau itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat berlebihan. Kemudian Taesan pun melemparkan pandangannya kepada Divine Physician dengan tatapan mata yang tajam. Ia berkata, "Aku sama sekali tidak tahu kultus apa yang kau bicarakan ini. Tetapi aku bertanya-tanya, apakah mereka tahu bahwa kau telah menyebut kultus mereka dengan begitu mudah?" Sambil berpaling, Taesan kembali berkata, "Tetaplah berbicara seperti itu jika itu yang kau inginkan. Tetapi aku begitu penasaran, berapa lama seseorang dengan mulut kotor sepertimu itu akan bertahan hidup di dalam dunia ini?" Dengan wajah yang begitu gugup, Divine Physician bergumam, "Dasar sialan, aku terbawa suasana dan melupakan bloodlust itu." Di saat itu, ia pun memegang kedua bijinya sembari berkata, "Dia bisa saja membunuhku jika aku terus saja mengatakan sesuatu yang salah. Jadi demi keselamatan bijiku dan juga nyawaku, maka akan lebih baik kalau aku menutup mulut." Pada keesokan harinya, mereka pun telah kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat. Di saat itu, Divine Physician sama sekali tidak bisa beristirahat karena yang ia pikirkan adalah bagaimana mungkin Taesan melakukan itu semalaman penuh dengan tubuh yang sekarat seperti itu. Divine Physician teringat ketika mereka berada di rumah bordil untuk menjaga Taesan. Ia bergumam, "Setelah semalam mengamati Beok Taesan, aku sangat terkejut karena sepertinya dia sungguh melakukannya semalaman. Bukan hanya sekadar rumor saja. Yang lebih mengejutkan adalah, meskipun para wanita ini tidak sesuci seperti di kediaman Golden Wall Merchant, di tempat ini ada begitu banyak pure physical form yang berkeliaran di mana-mana. Bahkan yang membuatku semakin tidak percaya adalah para wanita yang memiliki tubuh suci ini adalah orang-orang yang telah bermalam bersama Tuan Muda. Aku yakin kalau dia pastinya mengetahui sebuah teknik yang dapat mengubah tubuh seseorang ke pure physical form. Aku berpikir kalau dia menggunakan teknik itu selama 6 jam untuk membuat mereka menjadi suci dan murni. Sejujurnya ada begitu banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepadanya. Namun meskipun aku begitu haus dengan rasa penasaranku, saat ini aku harus berusaha untuk membuatnya menjadi suka kepadaku sembari menggali informasi tentang teknik itu. Namun, tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika melihat sosok yang membuka pintu ruangannya sembari mengatakan, "Dubhe Divine Physician, Anda dipanggil oleh Tuan Muda." Sambil berjalan mengikuti sosok, ia berpikir, kali ini, apa yang direncanakan oleh Tuan Muda? Bahkan sampai saat ini, aku sama sekali tidak bisa menebak apa yang ia pikirkan. Beberapa saat kemudian, ia pun telah sampai di dalam ruangan Taesan. Namun di saat itu, Taesan tidak hanya seorang diri, karena dia telah ditemani oleh kedua penjaganya. Lalu Taesan pun menatapnya dengan tatapan mata yang begitu datar sembari berkata, "Divine Physician, bukankah engkau mengatakan kalau kau begitu ahli dalam pengobatan?" Sambil tersenyum, Divine Physician berkata, "Mungkin saja aku terlihat seperti ini, namun aku begitu bangga dengan kemampuan yang aku miliki. Bahkan di dalam dunia ini hanya ada 5 tabib yang bisa dikatakan kalau kemampuan mereka telah berada di atasku. Tidak peduli sehebat apa kemampuanku dalam pengobatan, aku sama sekali tidak bisa melampaui tokoh-tokoh yang sangat hebat seperti Poison Demon, Healing Immortal, dan Needle Eccentric. Mereka telah dibentuk oleh ribuan pengalaman dan juga waktu. Jika saja aku memiliki sebuah kesempatan yang sama, maka mungkin saja aku akan bisa dengan mudah menjadi yang terbaik di bawah langit." Pada sisi yang lain, Soyeon bertanya kepada Divine Physician, apakah kelima tabib itu adalah orang-orang yang berasal dari kultus demonik? Dengan tatapan mata yang tajam, Divine Physician berkata, "Yang aku tahu, mereka tidak hanya memiliki demonic physician, tetapi mereka juga memiliki seorang tabib yang sangat pandai yang dikenal sebagai blood physician."
Namun, tidak ada satu orang pun yang tahu di mana saat ini ia berada karena dia telah menjalani sebuah kehidupan seperti para petapa. Bahkan, saat ini telah menjadi semakin sulit untuk menemukannya setelah kultus demonik bersembunyi dari permukaan. Tyson sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau kultus demonik telah menyembunyikan keberadaan mereka. Lalu, ia pun bertanya kepada Divine Physician, mengapa mereka bersembunyi? Mendengar itu, Soyeon berkata, "Tuan muda, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Sedangkan rumor itu telah diketahui oleh kebanyakan orang di Persatuan Murim." Yang aku dengar, kultus demonik telah terselimuti oleh demonic enchantment, yang mana hal itu telah memutuskan hubungan mereka dengan dunia ini. Bahkan mereka mengatakan kalau enchantment itu sama sekali tidak akan bisa dihancurkan tanpa menggunakan sebuah kunci. Mendengar penjelasan Soyeon, Taesan bergumam, sepertinya yang mereka maksud adalah Mystical Heaven Enchantment. Itu adalah esensi dari enchantment demonic, Mystical Heaven Enchantment. Syarat aktivasinya adalah kematian dari ketua kultus. Sedangkan kunci untuk menghancurkannya adalah dengan munculnya ketua kultus yang baru. Akan tetapi, sangat mustahil untuk menghancurkan Mystical Heaven Enchantment, terkecuali yang melakukannya adalah ketua Heavenly Demon. Pada kehidupanku yang sebelumnya, aku telah membunuh semua kandidat Heavenly Demon ketika mereka berkhianat untuk membunuhku. Jadi, dengan kata lain, hanya aku yang bisa menghancurkannya, karena aku adalah sang Heavenly Demon yang sebenarnya. Kemudian Tyson berkata, karena aku sama sekali tidak ingin membahas kultus demonik, jadi katakan kepadaku, apakah kau mampu untuk menyambungkan bagian tubuh yang terpotong ataupun yang robek dengan menggunakan kemampuanmu itu? Sambil tersenyum, Divine Physician berkata, tentu saja aku bisa melakukannya, tetapi jika anggota tubuhnya telah terpotong dengan rapi, maka aku akan bisa menyambungnya dengan sempurna. Namun apabila tubuhnya telah robek, maka hal itu akan sulit untuk berfungsi sama seperti sebelumnya. Aku bahkan bisa menyembuhkan sebagian besar organ tubuh pada bagian dalam. Jadi singkatnya, aku akan bisa menyembuhkan siapapun selama dia belum mati, meskipun dengan tubuh yang telah terpotong-potong. Mendengar itu, Tyson pun langsung melemparkan pandangannya kepada Kyungwon dan juga Soyeon sembari berkata, hal ini sangatlah bagus, karena kau akan bisa menyembuhkan mereka berdua. Jadi, yang aku inginkan adalah mulai saat ini, kau harus mengawasi latihan mereka pada setiap harinya. Divine Physician begitu heran. Ia berkata, meskipun aku bisa menggunakan seni bela diri, akan tetapi yang aku kuasai hanyalah seni pengobatan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa mengawasi mereka berdua, sedangkan seni bela diri mereka jauh di atasku? Sambil tersenyum, Tyson berkata, bukankah kalian sudah mendengar? Selama kalian masih hidup, meskipun dalam situasi yang sangat sekarat, kalian berdua masih bisa diselamatkan. Jadi kalian sama sekali tidak usah khawatir apabila tubuh kalian terpotong. Namun satu hal yang pasti, jangan sampai kepala kalian terpenggal, karena itu sama sekali tidak akan bisa disembuhkan. Sontak, mereka berdua sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Taesan. Lalu Taesan kembali berkata, apakah kalian tahu cara terbaik untuk menjadi kuat adalah dengan pertarungan yang sesungguhnya? Dengarkan aku baik-baik. Jika kalian bertarung layaknya ingin membunuh satu sama lain, maka kalian akan mendapatkan begitu banyak pelajaran yang sangat berharga. Di saat itu, mereka berdua sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, karena mereka telah diperintahkan untuk berlatih dengan sebuah pertarungan yang seakan-akan mereka ingin membunuh satu sama lain demi bertahan hidup. Lalu Taesan meminta kepada Divine Physician untuk memastikan bahwa mereka tidak benar-benar membunuh satu sama lain di dalam latihan mereka. Kemudian Kyungwon berkata, Tuan Muda, jika kami melakukan itu, maka mungkin saja kami sama sekali tidak akan bisa melindungimu. Dengan santainya, Tyson berkata, kau tidak perlu menjagaku, karena mulai hari ini, aku sama sekali tidak akan keluar selama 1 bulan. Jadi gunakanlah waktu itu selama 1 bulan untuk melatih kemampuan yang kalian miliki, agar kalian bisa menjadi seseorang yang pantas untuk melindungiku. Divine Physician berkata, selama kalian masih sekarat, maka aku akan bisa memulihkannya. Jadi, berlatihlah dengan niat membunuh tanpa adanya keraguan di hati kalian. Lagi pula, metode yang diberikan oleh Tuan Muda sudah diakui oleh kebanyakan para seniman bela diri kelas atas. Percayalah, dengan cara seperti ini, kemampuan seni bela diri kalian akan meningkat dengan sangat cepat. Sambil tersenyum, Divine Physician bergumam, apa yang dikatakan oleh Tuan Muda bukanlah hanya sekadar bolan belaka, karena ini adalah sebuah metode yang telah ditemukan oleh sang Heavenly Demon.
Waktu pun terus berjalan. Tidak terasa, 1 bulan telah terlewati. Di saat itu terlihat Kyungwon telah bertarung melawan Soyeon dengan menggunakan pedang mereka masing-masing. Ketika Kyungwon melihat sebuah celah dalam pergerakan, Kyungwon pun langsung mengambil kesempatan itu untuk mengalahkannya. Benar saja, tanpa keraguan sedikit pun, ia langsung menebaskan bilah pedangnya untuk memotong kepala Soyeon, seakan-akan benar-benar ingin membunuhnya. Namun dengan sangat cepat, Soyeon langsung menarik mundur kepalanya untuk menghindari serangan pedang itu. Lalu ia pun langsung bersiap untuk melancarkan serangan balik. Di saat ia menyadari bahwa Kyungwon telah kehilangan keseimbangan, ia bergumam, "Dasar sialan, apakah dia benar-benar ingin membunuhku? Jika itu yang ia inginkan, maka aku akan membunuhnya." Kemudian ia langsung menebaskan bilah pedangnya dengan tebasan horizontal yang bertujuan untuk membelah kepala Kyungwon. Meskipun Kyungwon berhasil menghindari serangan fatal itu, dagunya tetap meneteskan banyak darah setelah terkena ujung pedang yang dilancarkan oleh Soyeon. Tiba-tiba saja, mereka berdua sangatlah terkejut setelah mendengar Divine Physician yang menepukkan kedua tangannya sembari mengatakan bahwa mereka harus menghentikan latihan. Di saat itu, wajah mereka menjadi pucat ketika menyadari bahwa Divine Physician telah berjalan ke arah mereka sambil membawa sesuatu di tangannya. Divine Physician berkata, "Karena kalian sudah terluka cukup parah dalam pertarungan itu, maka ini adalah waktu yang tepat untuk mengobati luka kalian dengan menggunakan balsem ini." Sambil gemetar, Kyungwon berkata, "Luka yang aku alami sama sekali tidak separah itu, sehingga kau tidak usah mengobatiku dengan balsem itu." Sambil tertawa, Divine Physician kembali berkata, "Bukankah kau memiliki banyak luka yang cukup parah setelah pertarungan itu? Jadi aku harus menyembuhkan luka itu dengan menggunakan balsem ini. Mungkin saja balsem ini akan terasa sedikit perih, akan tetapi balsem ini begitu ampuh untuk menyembuhkan semua lukamu. Jadi mari kita melakukannya sekarang juga." Namun tanpa mereka sadari, Taesan telah berdiri tepat di depan pintu masuk. Ia berkata, "Bukankah kau terlalu bersenang-senang dengan mereka menggunakan balsem itu?" Melihat kedatangan Taesan, terlihat mereka berdua langsung berteriak, seakan-akan meminta tolong untuk dijauhkan dari balsem mematikan itu. Divine Physician bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Taesan? Sampai-sampai kau langsung datang ke tempat pelatihan ini." Taesan pun berkata, "Apakah kau sudah lupa? Bukankah aku mengatakan bahwa setelah 1 bulan aku akan keluar dari kamarku?" Tiba-tiba saja, Divine Physician langsung melindungi kepalanya ketika melihat Taesan mengulurkan salah satu tangannya tepat di hadapannya. Di saat itu, ia berpikir bahwa Taesan akan memukulnya karena telah membuat kesalahan. Akan tetapi, ia langsung terdiam ketika mendengar Taesan memintanya untuk memeriksa nadinya. Dengan santai, Taesan berkata, "Jika kau merasa begitu penasaran, maka cobalah untuk memeriksa nadiku dengan menggunakan kemampuanmu." Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung menarik tangan Taesan untuk memeriksa nadinya dan mencari tahu apakah meridiannya masih rusak seperti sebelumnya. Namun Divine Physician langsung terdiam. Wajahnya berkeringat dingin setelah menyadari sesuatu. Lalu ia berkata, "Tuan muda, bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkan semua titik meridianmu hanya dalam waktu 1 bulan saja?" Terlihat Taesan hanya tersenyum karena ia telah berhasil menyembuhkan meridiannya yang selama ini terputus. Taesan bergumam, "Sejauh ini yang aku rasakan adalah tubuh ini telah berubah dengan sangat drastis. Aku telah menggunakan waktu selama 1 bulan itu untuk memperkuat titik meridianku yang sebelumnya aku sambungkan secara terburu-buru. Akan tetapi, saat ini yang aku rasakan adalah sifat energi dari jiwaku telah berbeda daripada sebelumnya. Dulu energi jiwaku sangatlah kasar dan juga menghancurkan. Akan tetapi sekarang energiku telah terikat dengan begitu erat dan kuat. Meskipun sulit untuk dikendalikan, jika aku terus memulihkannya seperti yang aku lakukan saat ini, maka aku yakin suatu hari nanti aku akan bisa mendapatkan tubuh fisik yang sangat sempurna." Terlihat Divine Physician begitu terkejut saat mendengar Taesan berkata, "Divine Physician, dengarkan aku baik-baik. Apakah kau dengan sengaja membuat balsem itu menjadi lebih sakit hanya untuk menyiksa mereka berdua demi meredam amarahmu?" Tepat di sampingnya dengan tatapan mata yang tajam, Kyungwon berkata, "Dasar bajingan, sepertinya aku ingin mengoleskan balsem itu kepadamu. Jadi ikutlah bersamaku sekarang juga." Lalu Taesan mengatakan kepada Soyeon bahwa dia akan pergi menuju kediaman keluarga menor Yeon. Mendengar itu, Soyeon bergumam, apa yang ingin dilakukan oleh tuan muda sampai-sampai ia pergi ke tempat itu secara tiba-tiba? Apakah dia ingin membatalkan pertunangannya bersama nona muda? Kemudian, sambil tertawa tipis, Taesan kembali berkata,
Apakah kau tahu kalau keluarga Zhongli telah memberikan sebuah pesan kepadaku dan memintaku untuk datang ke sana?